Hai sahabat pencinta novel, masih bersama Suara-Suara Serak, perpustakaannya novel audio, karena novel adalah salah satu cara mengatasi budaya malas baca, meningkatkan imajinasi dan juga kecerdasan. Suara Serak ke-114. 9 Sutra Matahari. Perjanjian Kuno. Suara Serak ke-2011 hingga 2020. Masing-masing tahanan mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju celah di tanah tempat Ye Tianfei dan yang lainnya baru saja pergi. Tapi sudah terlambat, semua musnah. Salah satu tetua mengulurkan tangannya untuk meraih, dan telapak tangannya terus melebar, dan dia meraih para tahanan. Kepulan-kepulan. Para tahanan merasa ngeri saat mengetahui bahwa mereka dipenjara dan tidak dapat bergerak, kemudian badan mereka meleduk terus-menerus, berubah menjadi awan kabut darah. Dalam sekejap mata, semua tahanan sia-sia. Kemudian, anggota senior Paviliun Kaisar Pedang ini bergegas ke tanah satu persatu. Di atas tanah, tinggi di langit, Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggung dengan cibiran di wajahnya, menatap pejabat senior Paviliun Jian Huang yang bergegas dari bawah. Kamu Tianfei. Master Paviliun Kaisar Pedang naik ke udara, menatap Ye Tianfei dengan mata marah dan mengertakkan gigi. Lusinan pejabat senior dari Paviliun Kaisar Pedang berkumpul di sekitar Master Paviliun, menatap Ye Tianfei dengan mata mereka yang seperti pedang. Selain itu, sejumlah besar orang dari Paviliun Kaisar Pedang bergegas dari segala arah dan mengepung mereka. Gemuruh. Pemaksaan energi yang dilepaskan oleh pejabat tingkat tinggi Paviliun Kaisar Pedang seperti lautan luas, bergulir menuju posisi di mana Ye Tianfei berdiri. Situasi berubah, langit berguncang, dan seluruh dunia benar-benar mengalami kerusuhan. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak memperhatikan orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang di depannya. Ada lebih dari 1000 tahanan berkerumun di belakang Ye Tianfei. Menghadapi tekanan energi mengerikan yang dilepaskan oleh pejabat senior Paviliun Jian Huang, mereka ditekan sampai wajah mereka menjadi pucat, tangan dan kaki mereka menjadi lemah, dan mereka hampir pingsan. Sungguh sebuah tragedi. Lihat, mereka adalah master setengah kaisar dari Sword Emperor Pavilion. Dengan begitu banyak master setengah kaisar di sini, kita mati hari ini dan kita pasti tidak akan bisa kabur. Jika saya tahu bahwa saya akan bertemu dengan begitu banyak master setengah kaisar, saya lebih suka terus tinggal di penjara, setidaknya saya bisa bertahan hidup. Banyak tahanan yang gemetar ketakutan dan berbicara tidak jelas. Diam. Tidakkah kamu melihat bahwa tuan muda ini sedang menghadapi orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang? Jika kamu ingin kembali ke penjara itu, kembalilah sendiri. Jangan ganggu pertarungan tuan muda melawan musuh di sini. Orang tua yang berlumuran darah dan pakaian compang camping itu tiba-tiba berbalik dan meneriaki para tahanan yang sedang berbicara. Iya betul, kalau takut keluar saja. Jangan ganggu pertarungan tuan muda melawan musuh. Banyak tahanan yang merasa berharap ketika melihat Ye Tianfei begitu tenang. Mereka tanpa sadar mendekati Ye Tianfei dan berpura-pura mengikuti Ye Tianfei untuk melawan musuh. Ye Tianfei, kamu sangat berani. Sejak Paviliun Kaisar Pedang kami didirikan hingga sekarang, tidak ada yang berani masuk ke markas kami dan menimbulkan masalah seperti kamu. Karena Anda ada di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Saya ingin dunia tahu apa yang akan terjadi jika Anda memprovokasi Paviliun Kaisar Pedang kami. Master Paviliun menatap Ye Tianfei dan mengucapkan kata demi kata, dengan niat membunuh yang mengejutkan dalam kata-katanya. Hanya karena Paviliun Kaisar Pedangmu, kamu tidak bisa menahanku di sini. Kata Ye Tianfei ringan dengan raut muka jijai di wajahnya. Master Paviliun, ayo kita lakukan, tidak ada yang perlu kita katakan kepada orang ini. Bunuh dia dan dapatkan menara Tiandao. Seorang tetua di sebelah Master Paviliun berkata dengan gigi terkatup. Dia hanya anak junior. Kami di Paviliun Kaisar Pedang tidak harus menghadapi musuh yang kuat. Kalian mengawasi dari samping, dan aku akan membunuhnya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu melangkah maju lebih dulu. Dengan dentang, pedang panjang jatuh ke tangannya dan menusuk ke arah Ye Tianfei. Ini adalah Master setengah kaisar. Penatua Liu, hati-hati, kematian Penatua Zeng mungkin ada hubungannya dengan dia. Master Paviliun mengingatkan, kalian minggir. Ye Tianfei berkata kepada para tahanan di belakangnya, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia mengirim lebih dari 1000 tahanan ke kejauhan. Kepulan-kepulan.
Saat berikutnya, aliran panah dareh menyembur keluar dari badan Ye Tianfei, berubah menjadi kabut dareh yang mengepul, menutupi permukaan badan Ye Tianfei. Esensi asli dan metode disintegrasi dareh. Keterampilan terlarang klan vampir semacam ini dapat digunakan oleh makhluk dengan tingkat kekuatan apapun. Di tangan Ye Tianfei, potensi maksimalnya dapat dieksplorasi. Baru saja, Ye Tianfei telah meminum ramuan tingkat tinggi berikutnya yang khusus digunakan untuk merangsang potensinya untuk sementara. Pada saat ini, dikombinasikan dengan esensi asli dan metode disintegrasi dareh, itu menghasilkan efek yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, Ye Tianfei berubah menjadi pria berdarah yang badannya ditutupi plasma, dan darahnya bersinar ke langit. Sepertinya ini adalah teknik klan darah legendaris. Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara waktu secara paksa. Teriak seorang tetua dari paviliun Kaisar Pedang. Jadi bagaimana jika kamu meningkatkan kekuatanmu untuk sementara? Sebelum kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Penatua Liu meraung, pedang di tangannya bergetar dengan cepat, dan ribuan cahaya pedang muncul, menebas ke arah posisi Ye Tianfei seperti hujan pedang. 5 pedang bersatu. Ye Tianfei meminumnya dengan lembut, mengulurkan tangannya, dan 5 pedang spiritual muncul di depannya, lalu bergabung menjadi 1 pedang, dan menebas ke depan dengan dentang. Kapan? Ujung dari kedua pedang panjang itu bertabrakan dengan keras, menyebabkan sejumlah besar percikan api yang menyilaukan beterbangan. Kedua pedang panjang itu menemui jalan buntu sesaat, dan pedang panjang yang dipukul oleh Ye Tianfei tiba-tiba memantul kembali. Seperti yang diharapkan dari setengah kaisar. Ye Tianfei mundur 100 langkah sebelum berdiri diam, mengulurkan tangan untuk memegang pedang, dan berkata di mulutnya. Kekuatan Master Setengah Kaisar jauh lebih kuat daripada Master Alam Surga. Meskipun Ye Tianfei dapat langsung membunuh Master Alam Surga, itu masih belum cukup dibandingkan dengan Setengah Kaisar menggunakan esensi asli dan metode disintegrasi darah dan meminumnya dalam jumlah besar. Energi ramuan yang merangsang potensi untuk sementara masih tidak sebanding dengan energi Setengah Kaisar. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar tercengang. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam persatuan dapat menahan serangan langsung dari Master Setengah Kaisar. Meskipun Ye Tianfei mundur ratusan langkah dan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dalam keadaan normal, Master Setengah Kaisar pasti bisa membunuh ratusan atau bahkan ribuan alam gabungan secara instan dengan 1 pukulan. Wah, kami benar-benar meremehkanmu. Namun, meski begitu, kamu masih bukan seseorang yang bisa kamu ganggu di paviliun Kaisar Pedang kami. Kamu sudah mati hari ini. Penatua Liu tampak murung dan berkata dengan dingin. Bunuh dewa dengan 1 pedang. Penatua di tangan Penatua Liu mengulurkan lagi, dengan niat membunuh yang ganas, sangat cemerlang, dan cahaya pedang yang mengepul langsung membanjiri dunia. Ledukan. Dalam cahaya pedang yang mengerikan, cahaya pedang emas tiba-tiba terbentuk dalam sekejap, panjangnya ratusan kaki, dengan tanda kendo misterius berkedip di atasnya, yang sepertinya berisi aturan kendo yang luar biasa, dan menebas Ye Tianfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan pedang ini sangat cepat, tetapi di mata orang lain, kecepatannya lambat, seolah-olah tiba-tiba, waktu dunia ini membeku dan terpaku di sana. Ini adalah pedang pembunuh dewa. Salah satu keterampilan pedang warisan terkuat di paviliun Kaisar Pedang kami. Dikatakan bahwa hanya beberapa pembudidaya pedang berbakat di paviliun Kaisar Pedang kami yang berhasil berkultivasi. Dikatakan bahwa pedang dewa pembunuh tidak hanya berisi hukum ilmu pedang yang luar biasa, tetapi juga melibatkan hukum waktu yang luar biasa. Itu adalah pedang yang menggabungkan hukum ilmu pedang dan hukum waktu. Dengan 1 pedang, ia dapat membunuh dewa. Sekarang tampaknya pedang dewa pembunuh seperti yang diharapkan, bocah itu Ye Tianfei sudah mati. Melihat Penatua Liu melepaskan pedang pembunuh dewanya, murid-murid paviliun Kaisar Pedang di sekitarnya menjadi gelisah dan berdiskusi dengan penuh semangat. Keterampilan pedang ini bagus. Ye Tianfei juga mengangguk. Ledukan. Ye Tianfei mengayunkan pedangnya dan menebaskan sinar pedang yang tebal, menghalanginya ke depan. Dimanapun sinar pedang itu bersentuhan, itu langsung membelah ruang, seperti pisau yang memotong tahu. Ini adalah pedang untuk meratakan dunia. Wah, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Begitu Ye Tianfei menghunus pedangnya, penguasa paviliun Kaisar Pedang meraung. Ledukan.
Cahaya pedang dari kedua sisi bertabrakan dengan hebat, sama hebatnya dengan dua planet yang bertabrakan. Energi pedang yang tak terbatas menyebar ke segala arah seperti lautan luas, menenggelamkan segalanya dan menghancurkan segalanya kemanapun ia pergi. Semua orang di sekitarnya bersembunyi dengan cepat. Memanggil. Badan Ye Tianfei terlempar ke belakang karena keterkejutannya, dan dengan keras, pohon yang menjulang tinggi di kejauhan hancur di tempat. Namun, Ye Tianfei melintas dan kembali ke posisi semula dalam sekejap. Selain bajunya sedikit robek, tidak ada yang serius. Ye Tianfei mempraktikkan inkarnasi sebagai senjata dan mengintegrasikan ribuan senjata ajaib ke dalam badannya, serta 3 senjata sihir tingkat setengah kaisar. Ditambah dengan berbagai teknik pelatihan badan sebelumnya, badannya telah mencapai tingkat kekerasan yang mencengangkan. Dapat menahan serangan frontal setengah kaisar. Mustahil. Penatua Liu tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Dia menggunakan pedang Dewa Pembunuh dan menyerang secara langsung, tetapi dia tidak dapat melukai anak laki-laki junior yang hanya memiliki kekuatan alam Heiji. Saya akhirnya mengerti mengapa dia bisa menghancurkan cabang paviliun Kaisar Pedang kami di domain Tianxiong, serta beberapa kota di sekitar markas. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Pemimpin paviliun Kaisar Pedang hanya bisa menghela nafas. Nak, aku akan membunuhmu. Penatua Liu tampak marah dan meraung. Badan dan pedang menjadi satu. Penatua Liu menikam dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang menyilaukan menyebar seperti jurang dan laut. Kemudian badan Penatua Liu melintas dan menyatu langsung dengan pedang, dengan suara kicau, dia menebas ke arah Ye Tianfei. Integrasi badan dan pedang juga merupakan keterampilan pedang yang luar biasa dari paviliun Kaisar Pedang. Ini sangat kuat. Ini mengintegrasikan semua energi dan esensi diri dengan pedang panjang. Tuan Ye, tidak perlu membuang waktu bersama mereka, ayo kita keluar. Pada saat ini, tetua klan Tianjin berkata kepada Ye Tianfei. Meskipun 5 tetua suku Tianjin berada di Menara Hantu, mereka sangat menyadari apa yang terjadi di luar. Bagus. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup untuk mengalahkan Master Setengah Kaisar secara langsung. Dalam sekejap mata, Penatua Liu telah menebas di depan Ye Tianfei dengan pedang panjangnya, tetapi Ye Tianfei menunggu di sana tanpa mengelak. Apa yang terjadi? Mengapa Ye Tianfei tidak bersembunyi? Apakah dia punya cara untuk melawan pedang Penatua Liu? Orang-orang di paviliun Kaisar Pedang semuanya menunjukkan raut muka ragu. Mendengus. Serangan pedang Penatua Liu hampir merupakan pukulan dengan seluruh energi dan energinya. Itu lebih menakutkan daripada serangan pedang pembunuh dewa sekarang. Ye Tianfei bisa mengambil pedang pembunuh dewa, tapi dia pasti tidak bisa menerima yang ini. Seorang tetua berkata sambil mencibir. Dentang. Pada saat ini, pedang panjang akhirnya mencapai di depan Ye Tianfei dan menebas badan Ye Tianfei. Raungan tajam Penatua Liu datang dari pedang panjang itu. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Tianfei. Sekarang, 5 sosok emas tinggi tiba-tiba muncul, meletus pada saat bersamaan seperti 5 gunung suci, hampir menjungkir balikkan seluruh dunia. Banyak pria dan kuda paviliun Kaisar Pedang di dekatnya terlempar di tempat, meraung dan terlempar ke kejauhan. 5 tetua klan Tianjin akhirnya keluar. 5 setengah kaisar melepaskan tekanan energi bersama-sama, dan pemandangan itu terlalu menakutkan. 5 tuan setengah kaisar. Bagaimana mungkin? Ketika pejabat senior paviliun Kaisar Pedang melihat 5 tetua klan Tianjin, raut muka mereka berubah dengan liar. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Ye Tianfei akan ditemani oleh 5 master setengah kaisar? Pada saat ini, para pejabat senior paviliun Kaisar Pedang ini akhirnya mengerti mengapa Zeng yang lebih tua sebelumnya meninggal. Hei, apa menurutmu hanya klan kecil sepertimu yang memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat? Tetua agung itu mencibir. Gabungan, kata sesepuh agung kepada 4 tetua lainnya. Memanggil. Kelima tetua dengan cepat mendekat dan bergabung satu sama lain dalam sekejap, berubah menjadi manusia emas tinggi, ditutupi dengan emas, seolah-olah terbuat dari emas. Kapan? Pria emas besar itu meninju, dan tinjunya terus mengembang, berubah menjadi gunung emas dan bertabrakan dengan pedang panjang. Klik. Dengan suara, pedang panjang Penatua Liu hancur. Engah. Sosok Penatua Liu muncul, wajahnya pucat, dan dia memuntahkan darah.
Meski kombinasi badan dan pedang sangat kuat, namun tidak bisa mengalahkan kombinasi 5 tetua klan Tianjin. Ledukan. Pria emas jangkung itu meninju Penatua Liu lagi. Hati-hati. Beberapa pejabat senior paviliun Kaisar Pedang di sekitar mereka meraung dan bergegas maju. Termasuk Master Paviliun dan Penatua Liu, ada 5 Master setengah Kaisar di Paviliun Kaisar Pedang. Kapan? 5 Master setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang bekerja sama untuk menyerang, dan akhirnya memblokir tinju pria emas itu. Semuanya, siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda sama sekali. Paviliun Kaisar Pedang kami sepertinya tidak memiliki dendam terhadap Anda. Mengapa Anda mengikuti bocah ini Ye Tianfei untuk menangani Paviliun Kaisar Pedang kami? Master Paviliun tampak sangat jelek dan bertanya dengan suara yang dalam. Dengan 5 Master setengah Kaisar muncul pada saat yang sama, bahkan Paviliun Kaisar Pedang harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. 5 tetua klan Tianjin muncul satu demi satu, masing-masing dengan aura menakutkan, bersaing dengan 5 Master setengah Kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang. Hei, jika kamu menyinggung Tuan Ye, kamu menyinggung kami. Tetua Agung itu mencibir. Berhentilah bicara omong kosong dan selamat berjuang. Tetua kedua meraung, bergegas keluar dengan keras, dan segera mengambil tindakan. Master Paviliun, jika ini terus berlanjut, semua elit di Paviliun Kaisar Pedang kita akan dibunuh oleh anak itu. Tiba-tiba, seorang tetua dari Paviliun Kaisar Pedang menjadi tenang dan berbicara kepada Master Paviliun. Master Paviliun terkejut ketika mendengar ini, dan wajahnya sangat jelek. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan tetua itu benar. Karena Ye Tianfei dengan cepat menerobos formasi pedang satu demi satu, dengan momentum yang besar. Anggota Paviliun Kaisar Pedang yang membentuk formasi pedang semuanya adalah elit. Anggota Paviliun Kaisar Pedang yang lemah itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran intensitas tinggi seperti itu. Sangat disayangkan kedua tetua tertinggi mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Jika tidak, Paviliun Kaisar Pedang kita pasti akan mampu membunuh semua musuh hari ini. Master Paviliun melirik ke medan perang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Kirimkan perintah dan suruh semua orang mundur ke dunia pedang secepat mungkin. Kemudian Master Paviliun mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Setelah menerima perintah dari Master Paviliun, semua anggota Paviliun Kaisar Pedang tertegun sejenak, lalu mulai berbalik dan mundur menuju ke arah dunia pedang. Yang disebut dunia pedang adalah dunia kecil di dalam markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Dunia kecil ini adalah inti dari markas besar Paviliun Jianhuang, dan juga merupakan tempat kuil leluhur Paviliun Jianhuang berada, yang mengabadikan para leluhur. Terlebih lagi, dunia kecil ini dipenuhi dengan energi dan hukum pedang yang menakutkan, dan dilengkapi dengan sejumlah besar formasi pedang kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. 5,5 kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang juga mulai mundur saat bertarung. Di mana harus kabur? 5 tetua klan Tianjin sedang mengejar. Ye Tianfei juga mempercepat serangannya. Dengan kecepatan seperti itu, dia mematahkan 3 formasi pedang berturut-turut. Akhirnya, 5 master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang dan anggota Paviliun Kaisar Pedang berkumpul, membentuk formasi pertahanan, dan mundur secara kolektif ke satu arah. Sebagian besar serangan dari Ye Tianfei dan 5 tetua suku Tianjin dihadang oleh 5 penguasa setengah kaisar. Pada akhirnya, 5 master setengah kaisar dari Paviliun Kaisar Pedang langsung bergabung dengan 5 formasi pedang dan menjadi bagian dari formasi pedang. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Tianfei mengetahui kekurangan dan kekurangan formasi pedang ini, itu akan sulit untuk memecahkannya untuk sementara waktu. Jadi setelah beberapa saat, semua anggota Paviliun Kaisar Pedang mundur ke kuil. Kuil ini terlihat berukuran kecil, dengan cahaya pedang yang terang, dan pada plakatnya diukir 2 karakter, Kuil Jian. Kuil pedang ini adalah pintu masuk dan keluar dunia pedang. Semuanya masuk ke kuil pedang. Teriak Master Paviliun. Para pria dan kuda dari Paviliun Kaisar Pedang bergegas menuju kuil pedang. Semburan energi teleportasi ruang dan waktu menyebar dari kuil pedang. Tuan Ye, sepertinya ada pintu masuk ke dunia kecil di kuil ini. Kata sesepuh klan Tianjin kepada Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei, dan kalian berlima, tunggu saja. Kami di dunia pedang akan mencatat balas dendam hari ini,
dan kami pasti akan membalas dendam padamu suatu hari nanti. Master Pavilion berbalik, menatap Ye Tianfei dan 5 tetua, dan berkata dengan gigi terkatup. Setelah mengatakan itu, Master Pavilion bergegas ke kuil pedang. Ayo masuk dan melihat, kata Ye Tianfei, lalu berjalan menuju pintu kuil pedang. Gemuruh. Lebih dari selusin formasi pada saat bersamaan. Cahaya pedang yang muncul dan pekat meleduk dari setiap formasi. 5 senior, ikuti instruksi saya untuk menyerang formasi ini, dan kami akan memaksa masuk, kata Ye Tianfei kepada 5 tetua. Saat berikutnya, Ye Tianfei menunjuk ke beberapa posisi, dan 5 tetua mengambil tindakan pada saat yang sama, melancarkan serangan yang kuat, secara paksa menerobos lebih dari selusin formasi dalam hitungan detik. Ye Tianfei dan 5 tetua bergegas ke kuil pedang dan segera melihat altar teleportasi di tengah kuil pedang. Jelas sekali, altar teleportasi ini adalah pintu masuk dan keluar dari dunia kecil. Tuan Ye, ayo kita kejar dan ambil kesempatan ini untuk menghancurkan paviliun Kaisar Pedang, kata sesepuh agung. Kelima tetua klan Tianjin semuanya bersemangat untuk mencoba. Saya selalu mempelajari altar teleportasi, izinkan saya mengaktifkannya. Tetua ketiga berjalan menuju altar teleportasi. Namun, tepat ketika tetua ketiga hendak mendekati altar teleportasi, raut muka Ye Tianfei tiba-tiba berubah. Tetua ketiga, hentikan, ada bahaya. Ye Tianfei segera meraung, berdengung. Saat suara Ye Tianfei terdengar, bayangan pedang panjang muncul dari altar teleportasi, melepaskan aura yang menakutkan. Menghadapi hantu pedang panjang ini, kelima tetua klan Tianjin merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun. Pedang panjang ini memiliki energi Kaisar Surga, jangan mendekat. Ye Tianfei tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Energi Kaisar Surga. Ketika 5 tetua klan Tianjin mendengar ini, raut muka mereka berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Haha, Ye Tianfei, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Altar teleportasi ini diatur secara pribadi oleh pendiri paviliun Kaisar Pedang kami. Altar ini berisi energi pedang yang diatur oleh leluhur. Jika ada orang luar yang mencoba masuk ke altar teleportasi ini, dia akan dibunuh tanpa ampun. Bahkan Master Setengah Kaisar bisa membunuhnya dalam sekejap. Suara Master Paviliun datang dari altar teleportasi. Pendiri paviliun Kaisar Pedangmu memang seorang Kaisar Surgawi. Ye Tianfei berkata dengan dingin. Tentu saja, paviliun Kaisar Pedang kami memiliki tradisi kekaisaran yang otentik, dan warisannya sangat mendalam sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Ye Tianfei, tunggu saja dan provokasi paviliun Kaisar Pedang kami, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Suara berbisa dari Master Paviliun terdengar lagi. Paviliun Kaisar Pedang yang megah sebenarnya terpaksa bersembunyi di dunia kecil leluhur karena seorang anak laki-laki. Jika hal seperti itu menyebar, paviliun Kaisar Pedang pasti akan menjadi lelucon bagi seluruh benua Feixian. Aku akan menunggu, kata Ye Tianfei ringan. 5 senior, ayo pergi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata. Ye Tianfei mengerti bahwa altar teleportasi ini tidak dapat ditembus dengan paksa, dan dia tidak dapat lagi terus mengejar orang-orang dari paviliun Kaisar Pedang. Tidak ada gunanya menunggu di sini lebih lama lagi. Selama dia tidak pergi, orang-orang di paviliun Kaisar Pedang tidak akan keluar dari dunia kecil. Jadi Ye Tianfei dan 5 tetua klan Tianjin meninggalkan kuil pedang. Melihat sekeliling, seluruh markas besar paviliun Kaisar Pedang kosong. Sebagian besar elit paviliun Kaisar Pedang telah bersembunyi di dunia kecil itu, dan masih ada beberapa yang lemah dan tidak berarti. Pasukan paviliun Kaisar Pedang sudah lama meninggalkan markas dan mencari perlindungan di luar. Semuanya, keluar dan lihat sekeliling markas Sword Emperor Pavilion. Jika ada sesuatu yang berharga, ambil semuanya. Ye Tianfei memindahkan Hum Yao dan yang lainnya keluar dan meminta mereka untuk mencari kemana-mana di markas besar Paviliun Kaisar Pedang. Ye Tianfei, sang tahanan, juga memindahkan mereka semua. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun di markas besar Paviliun Kaisar Pedang? Tuan muda, apakah Anda sudah menghancurkan paviliun Kaisar Pedang? Para tahanan terkejut ketika mereka melihat markas besar paviliun Jian Huang yang kosong, dan mau tidak mau bertanya kepada Ye Tianfei dengan hati-hati. Itu tidak dihancurkan.
Orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang bersembunyi di dunia kecil. Anda harus mengambil kesempatan ini dan pergi secepat mungkin, kata Ye Tianfei. Itu saja. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, para tahanan mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, mereka sangat terkejut ketika mengira bahwa orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang terpaksa bersembunyi secara kolektif di dunia kecil oleh pemuda di depan mereka. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Tuan muda, saya akan mengikuti Anda sesuka hati, dan saya akan mematuhi perintah Anda mulai sekarang. Saya memiliki dendam terhadap Paviliun Jianhuang. Bahkan jika saya dapat kabur dari Paviliun Jianhuang hari ini, Paviliun Jianhuang pasti akan datang untuk menyelesaikan masalah dengan saya di masa depan. Tuan muda, saya tidak punya pilihan lain selain berlindung pada Anda. Tolong bantu saya, Tuan. Orang tua dengan pakaian compang camping tiba-tiba berlutut ke arah Ye Tianfei dan berbicara. Tuan, kami juga bersedia mengikuti Anda. Tolong bawa dia masuk. Sekelompok tahanan lainnya berlutut di hadapan Ye Tianfei dan meminta untuk diterima. Ikuti aku. Anda harus memikirkannya. Sangat mudah untuk mengikutiku sekarang, tetapi jika kamu mengkhianatiku di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan ringan. Tuan muda, jangan khawatir, karena kami memilih untuk mengikuti Anda, kami tidak akan mengkhianati Anda. Kita semua memiliki dendam terhadap Paviliun Jianhuang. Jika kita tidak mengikuti Tuan muda, cepat atau lambat kita akan diburu sampai mati oleh Paviliun Jianhuang, kata lelaki tua berpakaian compang camping itu. Ya, Tuan, jika Anda tidak menerima kami tidak akan punya tempat tujuan. Paviliun Kaisar Pedang memiliki kekuatan besar di benua Feixian. Kemanapun kita kabur, selama Paviliun Kaisar Pedang ingin menemukan kita, mereka pasti akan menemukan kita. Tahanan lainnya juga berbicara satu demi satu. Baiklah. Dalam hal ini, Anda dapat mengikuti saya. Ye Tianfei mengangguk. Bagi Ye Tianfei, tentu saja bagus jika memiliki lebih banyak bawahan untuk membantunya dalam berbagai hal. Terima kasih telah menerima saya, Guru. Para tahanan sangat bersemangat saat melihat Ye Tianfei mengangguk setuju. Cuma bercanda, pemuda ini tidak hanya luar biasa kuat, dia juga bisa menghadapi Master Setengah Kaisar, tapi dia juga ditemani oleh 5 Master Setengah Kaisar. Melihat seluruh benua Feixian, tidak akan pernah ada pemuda jahat seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatan yang dimiliki pemuda ini setara dengan kekuatan dahsyat seperti Sword Emperor Pavilion. Tidakkah Anda melihat bahwa orang-orang di Paviliun Jianhuang dipaksa bersembunyi secara kolektif oleh pemuda di depan mereka? Satu orang setara dengan kekuatan besar. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Para tahanan ini memahami bahwa ini jelas merupakan kesempatan bagi mereka untuk bergaul dengan seorang pria muda dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Oke, semuanya, lihat sekeliling dan jika menurutmu ada sesuatu yang berharga, ambil saja. Sama-sama. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan berkata, oke. Para tahanan berpencar dan mulai mengambil tindakan, mencari kemana-mana di markas besar Paviliun Jianhuang. Meskipun orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang membawa banyak hal berharga ke dunia kecil itu, namun masih banyak hal yang tertinggal, seperti aula alkimia, perpustakaan, aula harta karun ajaib, dan banyak gua pelatihan di Paviliun Kaisar Pedang. Hu Miao dan Jin Jiao Longchan bahkan menemukan rumah harta karun dan memperoleh sejumlah besar sumber daya budidaya yang berharga. Dalam hal menemukan harta karun, ulat sutra naga bertanduk emas adalah yang terbaik. Klan mereka secara alami sangat sensitif terhadap semua jenis harta karun dan dapat mencari masa lalu berdasarkan sedikit nafas. Ye Tianfei pertama kali menemukan aula yang didedikasikan untuk mengumpulkan berbagai bahan formasi, dan mendapatkan sejumlah besar bahan formasi berharga di dalamnya. Kemudian Ye Tianfei menemukan lebih dari selusin ladang obat jauh di dalam markas Paviliun Jianhuang, tempat sejumlah besar bahan obat berharga bermutu tinggi ditanam. Lusinan ladang pengobatan ini tersembunyi di sebuah lembah dan dilindungi oleh sejumlah besar formasi persembunyian dan isolasi. Namun, mereka sulit ditemukan. Tapi dia tidak bisa menyembunyikannya dari Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei lewat, dia dengan tajam merasakan fluktuasi energi dari formasi, dan segera pergi untuk memeriksa, dan menemukan ladang obat itu. Paviliun Kaisar Pedang memang merupakan kekuatan yang kuat dengan fondasi yang kuat.
Ia memiliki banyak barang bagus dalam koleksinya. Ye Tianfei merasa sangat puas. Di saat yang sama, di dunia pedang, Tuan Paviliun, ini tidak baik, bocah lelaki Ye Tianfei dan orang-orangnya merampok barang-barang kita dimanapun di markas. Markas kita akan digeledah oleh mereka. Sebagian besar properti jatuh ke tangan mereka, kata penyihir agung dari Paviliun Kaisar Pedang kepada Master Paviliun. Kutu kupret. Master Paviliun membiru karena marah dan badannya sedikit gemetar. Anak laki-laki itu, Ye Tianfei, sangat penuh kebencian. Saya memiliki tungku ramuan yang sedang saya sempurnakan, dan itu pasti jatuh ke tangan pencuri kecil Ye Tianfei. Sayang sekali, untuk tungku ramuan itu, saya menghabiskan lebih dari 10 tahun mengumpulkan bahan obat dan harta yang diperlukan dari langit dan bumi. Pejabat senior Paviliun Kaisar Pedang lainnya juga sangat marah dan ingin segera keluar mencari Ye Tianfei untuk memperjuangkan hidup mereka. Tapi mereka mengerti bahwa meskipun mereka keluar, mereka tidak akan bisa melakukan apapun pada Ye Tianfei, dan malah akan membahayakan nyawa mereka. Itu saja. Mungkin Paviliun Kaisar Pedang kita ditakdirkan untuk menderita bencana ini. Mari kita tinggal di sini dulu, lalu keluar setelah Ye Tianfei pergi. Uang adalah sesuatu yang berada di luar badan. Selama manusia kita masih ada, kita akan mampu mendapatkannya kembali. Ini disebut menjaga perbukitan hijau, dan Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Pemilik paviliun takut pejabat tingkat tinggi lainnya akan impulsif dan berusaha memperjuangkan Ye Tianfei, jadi dia segera menghiburnya dengan keras. Ngomong-ngomong, penyihir agung, kedua tetua tertinggi mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Saya tidak tahu seberapa besar harapan untuk sukses. Master Paviliun tiba-tiba berkata kepada penyihir agung. Setelah mendengar pertanyaan Master Paviliun, para pejabat senior lainnya menjadi bersemangat dan memandang ke arah penyihir agung. Ada dua tetua tertinggi di Paviliun Kaisar Pedang. Mereka jauh lebih tinggi dari Master Paviliun. Beberapa waktu lalu, terjadi perubahan besar di dunia. Dua tetua agung mengumumkan pada saat yang sama bahwa mereka akan mundur ke pengasingan dan menyerang alam Kaisar Surgawi. Semua pejabat senior Paviliun Jianhuang memperhatikan situasi kedua sesepuh tertinggi, dan jauh di lubuk hati mereka sangat ingin mereka berhasil. Semua orang memahami bahwa begitu penatua tertinggi berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi, maka Paviliun Kaisar Pedang akan segera menjadi salah satu kekuatan tertinggi di 3000 dunia. Saya juga tidak tahu, apakah kedua tetua tertinggi berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi bergantung pada makna hukum agung. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyimpulkannya. Archmage mendengarkan pertanyaan Master Paviliun, berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jika kedua pemimpin tertinggi berhasil menerobos ke alam Kaisar Surgawi, Paviliun Kaisar Pedang kita akan dapat segera bangkit. Pada saat itu, belum lagi benua Feixian, bahkan seluruh 3000 dunia dapat dibiarkan sendiri. Kami, Paviliun Kaisar Pedang, sedang berjalan ke samping. Seorang tetua berkata dengan nada penuh harap. Saya berharap hukum Dao Agung dapat melindungi Paviliun Kaisar Pedang kita. Selama Paviliun Kaisar Pedang kita memiliki Kaisar Surgawi lain, kita bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Kata ketua Paviliun dengan nada penuh doa. Kalau begitu, kita harus menyelesaikan masalah dengan pencuri kecil Ye Tianfei itu. Seorang tetua biasa berkata dengan gigi terkatup. Jika kita di Paviliun Kaisar Pedang dapat memiliki tetua tertinggi untuk menjadi Kaisar Surga, akan mudah untuk membunuh Ye Tianfei. Betapa menakutkannya seorang Kaisar Surgawi berada di luar imajinasi kita, kata Master Paviliun sambil mencibir. Pada saat yang sama, di antara 3000 dunia, di ruang gelap tertentu yang dipenuhi kabut hitam tak berujung, ada makhluk hitam. Saya tidak menyangka jumlah makhluk setingkat Kaisar Surgawi di 3000 dunia saat ini begitu kecil. Mungkin operasi pemanenan terakhir terlalu merusak energi dan hukum dunia tersebut, sehingga sulit untuk hidup. Di dunia itu sekarang, makhluk setingkat Kaisar telah lahir. Ini tidak bagus. Kualitas kumpulan makhluk ini sangat buruk, sehingga akan melewatkan acara penting tuannya. Tampaknya jalan langit dan bumi di 3000 dunia besar dan kecil perlu ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga kualitas makhluk generasi ini akan meningkat pesat, dan lebih banyak makhluk setingkat Kaisar akan lahir di dunia. Waktu yang sama, tiba-tiba,
Makhluk hitam ini perlahan berbicara, dan suaranya bergema di ruang ini, seolah mewakili kehendak jalan besar langit dan bumi. Kemudian, makhluk hitam ini mulai membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan kata-kata. Berdengung, garis-garis hitam mulai muncul di sekujur badannya. Pada akhirnya, ada 3.000 garis hitam yang tersebar di sekujur badannya. Salah satu ujung garis hitam ini terhubung ke makhluk hitam itu, dan ujung lainnya mengarah ke perluasan ruang yang jauh. Setelah beberapa saat, makhluk hitam itu membentuk segel aneh dan tiba-tiba meninjunya ke depan. Gemuruh. Setiap garis hitam bergetar hebat, dan suara gemuruh yang menggelinding terdengar samar-samar dari ujung garis hitam yang lain. Pada saat ini, hukum langit dan bumi di 3.000 dunia mulai mengalami perubahan, dan energi serta hukum mulai terus meningkat. Di dunia besar tertentu dengan energi dan hukum yang sangat maju, di ruang budidaya yang diselimuti kabut peri. Aneh, energi dan hukum dunia kita sepertinya tiba-tiba meningkat. Energi dan hukum di Gua Samsara telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Saya telah berlatih seni reinkarnasi hingga tingkat ke-9. Setelah pahala tingkat ke-9 selesai, saya dapat mencapai status Dewa Bumi. Seorang wanita dengan penampilan yang sangat cantik dan roh surgawi duduk bersila di udara dan berkata pada dirinya sendiri. Seluruh badan wanita itu bermekaran dengan cahaya peri yang mengepul, dan energi yang dilepaskan mengganggu ruang dan waktu di sekitarnya, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya menjadi terdistorsi, membentuk ruang yang mirip dengan lubang hitam spasial. Setelah menjadi Earth Immortal, saya akan berada di puncak dunia besar ini. Saya adalah orang kuat yang dapat mengendalikan angin dan hujan serta mendominasi dunia. Istana reinkarnasi kita juga akan menjadi kekuatan tertinggi di dunia ini. Wanita itu berkata dengan percaya diri. Pada saat ini, sosok yang jelas tiba-tiba muncul jauh di dalam hati wanita itu. Itu adalah sosok seorang pria, itu adalah Ye Tianfei. Jika Ye Tianfei ada di sini, dia akan segera mengenali bahwa wanita ini adalah Su Qingluo. Benci. Jangan ganggu pikiranku. Memotong. Su Qingluo memarahi, mengayunkan tangannya, dan menebas garis putih panjang yang menjulang di depannya. Dentang. Benang putih panjang itu begitu kuat sehingga Su Qingluo tidak bisa memotongnya dengan telapak tangannya, hanya membuat benang putih panjang itu bergetar dan berdengung terus-menerus. Kenapa aku terus memutus hubungan sebab akibat dengannya? Su Qingluo melihat garis putih panjang yang bergetar dengan cepat, dan merasa sedikit kecewa. Pada saat yang sama, sayang, sepertinya seseorang ingin memotong sesuatu dariku. Ye Tianfei juga bereaksi dan berpikir sendiri. Nak, seseorang ingin memutus garis sebab akibatmu. Sepertinya mereka ingin memutuskan hubunganmu dengan orang tertentu. Tuan Hun juga merasakannya dan berkata pada Ye Tianfei. Ini pernah terjadi sekali sebelumnya. Siapa itu? Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Kata Ye Tianfei dengan marah. Biarkan aku membantumu memblokirnya. Kata Tuan Hun, langsung mengaktifkan menara Tiandao dan melepaskan aura pertahanan yang kuat, menutupi seluruh badan Ye Tianfei dan melindungi semua garis sebab akibat di badan Ye Tianfei. Aku hanya bisa menguburnya jauh di dalam hatiku untuk saat ini, dan menghadapinya secara perlahan di masa depan. Di ruang pelatihan misterius itu, Su Qingluo menghela nafas dan berkata dengan lembut. Ada firasat buruk di hatinya. Dia menemukan bahwa telapak tangan yang baru saja dia pukul tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, seolah-olah ada kekuatan jauh di dalam hatinya yang mencegahnya memotong benang putih penyebab. Nasib yang buruk, nasib yang buruk. Su Qingluo hanya bisa menghela nafas. Kemudian dia memaksa badan Ye Tianfei turun dan mulai berlatih dengan tenang. Saat ini, di markas besar Paviliun Jianhuang. Tuan, kami telah menggeledah markas ini. Seharusnya tidak ada barang berharga yang tersisa. Hu Miao mendatangi Ye Tianfei dan berkata, "Oke, ayo pergi," kata Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei memimpin semua orang meninggalkan markas besar Paviliun Kaisar Pedang. 5 senior, selanjutnya kita harus menyelamatkan orang. Diperkirakan akan terjadi pertarungan sengit. Setelah berjalan keluar dari markas besar Paviliun Kaisar Pedang, Ye Tianfei berkata kepada 5 tetua klan Tianjin. Tidak masalah, Tuan Ye, tanyakan saja siapa yang ingin Anda pukul. Kata sesepuh agung. Oke, kami akan segera ke sana. Ye Tianfei mengangguk,
memindahkan semua orang ke Menara Pantom, dan kemudian menuju ke langit di atas benua Feixian. Dalam pemberitahuan yang dipasang oleh Istana Tianshan, lokasi pasukan Istana Tianshan telah disebutkan dengan jelas. Tepat di atas langit benua Feixian, di Istana Gantung. Pada saat ini, di istana itu, penguasa Istana Dewa Surgawi sedang duduk di singgasana yang tinggi. Tuan Istana, ada berita tentang Ye Tianfei. Tiba-tiba, seorang pria parubaya buru-buru masuk ke istana dan berkata kepada penguasa Istana Dewa Surgawi. Pria parubaya ini adalah diakon Istana Tianshan. Selama periode ini, dia bertanggung jawab untuk menanyakan tentang Ye Tianfei di benua Feixian. Di mana Ye Tianfei? Penguasa Istana Tianshan bertanya dengan gembira. Dalam 2 hari terakhir, Ye Tianfei tiba-tiba muncul di daerah sekitar markas besar Paviliun Kaisar Pedang dan memusnahkan 3 atau 4 kota sekaligus. Semua kota itu adalah milik Paviliun Kaisar Pedang. Ye Tianfei tampaknya berencana untuk mengambil tindakan terhadap Paviliun Kaisar Pedang. Jawab Diaken. Berita bahwa Ye Tianfei menghancurkan beberapa kota di sekitar Paviliun Kaisar Pedang telah menyebar ke seluruh benua Feixian. Tapi Ye Tianfei masuk ke markas besar Paviliun Kaisar Pedang dan memaksa orang-orang di Paviliun Kaisar Pedang untuk bersembunyi di dunia kecil di dalam kuil pedang. Karena Ye Tianfei baru saja meninggalkan markas besar Paviliun Jianhuang, dan orang-orang di Paviliun Jianhuang semuanya bersembunyi di dunia kecil, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam markas besar Paviliun Jianhuang. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berani memasuki markas Paviliun Kaisar Pedang dengan santai. Meskipun beberapa pasukan Paviliun Kaisar Pedang yang lemah dan berstatus rendah telah meninggalkan markas sebelum perang berakhir, pasukan ini diperintahkan untuk tidak menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di markas. Bagaimanapun, merupakan skandal bahwa seorang anak laki-laki junior datang ke markas besar Paviliun Jianhuang yang bermartabat. Pejabat senior Paviliun Jianhuang tidak ingin masalah ini menyebar dan merusak reputasi Paviliun Jianhuang. Ye Tianfei sebenarnya pergi ke Paviliun Kaisar Pedang dulu. Kekuatan keseluruhan Paviliun Kaisar Pedang tidak lemah. Ye Tianfei kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang. Lalu bukankah Menara Tiandao juga akan jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang? Maka saya telah bekerja sangat keras dari alam makam abadi ke benua Feixian begitu lama. Tidak, kita segera mencari Ye Tianfei dan kita tidak boleh membiarkan dia jatuh ke tangan Paviliun Kaisar Pedang. Setelah mendengar laporan Diaken, penguasa Istana Dewa Surgawi segera berdiri dan berkata dengan marah. Semuanya, berangkat ke area sekitar markas Paviliun Kaisar Pedang untuk mencari Ye Tianfei. Kata penguasa Istana Tianshan dengan keras. Tepat ketika penguasa Istana Tianshan bersiap berangkat dengan pasukannya untuk menemukan Ye Tianfei telah tiba, dan dia melihat istana-istana Tianshan tergantung jauh di langit dari kejauhan. Sepertinya ini dia. Ye Tianfei melihat ke istana di depannya dan berkata dengan dingin. Pasukan dari Istana Tianshan sebenarnya masuk ke benua Hongmeng dan menangkap sekelompok makhluk yang berhubungan dengan Ye Tianfei untuk mengancam Ye Tianfei. Ini sangat menyentuh keuntungan Ye Tianfei. 5 senior, saat kita mengambil tindakan nanti, jangan biarkan siapapun hidup. Kita harus membunuh mereka yang bisa membunuh. Kata Ye Tianfei kepada 5 tetua klan Tianjin. Oke, kelima tetua semuanya mengangguk. Dilihat dari kejauhan, ada banyak orang dari Istana Surgawi yang berpatroli di sekitar istana. Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia tembus pandang untuk menutupi auranya dengan erat. Wah, selamatkan orang dulu sebelum mengambil tindakan, kalau tidak mereka punya sandera dan mereka pasti akan menggunakannya untuk memerasmu. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Ya, yang terbaik adalah menyelamatkan orang terlebih dahulu. Ye Tianfei mengangguk. Hanya saja istana itu sebenarnya adalah senjata ajaib. Diperkirakan senjata ajaib ini dikendalikan secara pribadi oleh penguasa Istana Dewa Surgawi, dan makhluk di benua Hongmeng harus dipenjarakan di istana. Saya khawatir kita punya baru saja melangkah ke istana. Penguasa Istana Dewa Surgawi ia merasakan saya. Jadi agak sulit menyelinap ke istana secara diam-diam untuk menyelamatkan orang. Ye Tianfei memandang ke istana dan berkata dengan cemberut. Wah, ada yang keluar. Tampaknya ada 3 kaisar setengah yang memimpin, dan penguasa Istana Dewa Surgawi mungkin ada di antara mereka. Saat ini, Tuan Hun tiba-tiba berkata. Berdengung. Hun Lao langsung mengaktifkan Menara Tiandao,
melepaskan energi ruang dan waktu, dan menutupi Ye Tianfei dengan erat. Ye Tianfei menggunakan teknik bayangan tersembunyi, dan dengan bantuan menara Tiandao, bahkan Master Setengah Kaisar pun sulit untuk mendeteksinya. Gemuruh. Saya melihat sejumlah besar orang dari Istana Tianshan berjalan keluar istana, dan fluktuasi energi yang mereka keluarkan menyebar seperti lautan di langit, dengan momentum yang menakutkan. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa Istana Dewa Surgawi. Tentu saja, ini adalah tiruan dari penguasa Istana Dewa Surgawi. Badan utama penguasa Istana Dewa Surgawi saat ini berada di markas besar Istana Dewa Surgawi di alam Mausolem Abadi, mundur untuk menyerang alam Kaisar Surgawi. Tuan Istana, tiba-tiba aku merasakan firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Tepat ketika penguasa Istana Tianshan sedang mengambil pasukan dari Istana Tianshan dan bersiap untuk mendarat di benua Feixian di bawah, seorang lelaki tua kurus yang memegang tongkat tiba-tiba berkata, "Penyihir tua, mungkinkah kamu telah menyimpulkan sesuatu?" Istana Tianshan berhenti dan bertanya pada lelaki tua itu. Orang tua kurus ini adalah penyihir tua Istana Tianshan, ahli deduksi. "Saya belum menyimpulkannya, tapi saya punya firasat buruk. Bagaimana kalau saya membuat forum untuk menyimpulkannya?" Penyihir tua itu ragu-ragu sejenak, lalu menjawab, "Tidak, ayo cepat temukan Ye Tianfei." "Penyihir tua, kamu bisa menyimpulkannya selagi kamu dalam perjalanan. Jika kita datang terlambat, jika Ye Tianfei jatuh ke tangan Paviliun Jianhuang, menara Tiandao pasti akan jatuh ke tangan Paviliun Jianhuang, dan segalanya akan menjadi masalah." Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak dan berkata, "Oh baiklah. Namun, bawalah makhluk-makhluk dari benua Hongmeng itu bersamamu. Kamu bisa menggunakan makhluk-makhluk ini untuk memeras Ye Tianfei, dan mungkin kamu bisa menyelamatkan banyak masalah." Kata penyihir tua itu. Dia tahu bahwa penguasa Istana Tianshan sangat ingin menemukan Ye Tianfei dan mendapatkan menara Tiandao untuk membantu terobosannya. "Ini mudah. Bawa saja istana ini bersamamu." Menerima. Penguasa Istana Dewa Surgawi berbalik, mengulurkan tangannya dan menunjuk ke istana di kejauhan dengan sedikit gerakan. Gemuruh. Istana itu sedikit bergetar dan bergerak perlahan. Istana ini sebenarnya adalah senjata ajaib luar angkasa yang telah disempurnakan oleh penguasa Istana Surgawi, sehingga dia dapat mengendalikannya sesuka hati. Nak, makhluk-makhluk di benua Hongmeng itu memang dipenjara di istana ini. Ayo lakukan ini. Saya akan bergegas ke istana ini dengan menara Tiandao. Anda meminta 5 lelaki tua dari klan Tianjin untuk mengepung penguasa Istana Tianshan dan jangan biarkan dia mendekati istana. Saya akan menyelamatkan orang. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. "Kamu memasuki istana itu. Ini terlalu berbahaya." Ye Tianfei sedikit khawatir. "Jangan takut. Istana ini hanyalah senjata sakti setengah kaisar, dan menara Tiandao adalah senjata sakti setingkat kaisar. Saya bergegas masuk ke istana dan langsung mengaktifkan menara Tiandao untuk melawan istana ini. Jangan khawatir, saya lebih baik dalam mengontrol ruang. Tapi aku harus membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas bekerja sama denganku. Hanya dia yang bisa membantuku memaksa masuk ke istana secepat mungkin sebelum penguasa Istana Dewa Surgawi bisa bereaksi. Oke, cepatlah, jika makhluk di benua Hongmeng berada di tangan penguasa Istana Dewa Surgawi, akan lebih sulit bagi kita untuk menyelamatkan mereka." Tuan Hun berkata sambil tersenyum. "Bagus. Aku juga akan merapal mantra untuk bekerja sama denganmu." Ye Tianfei mengangguk. Saat berikutnya, 5 tetua klan Tianjin muncul pada saat yang sama dan segera mengepung Master Istana Tianshan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka melancarkan serangan gila-gilaan. "Siapa kamu?" Penguasa Istana Dewa Surgawi tertangkap basah dan terpaksa mundur terus-menerus, membuatnya marah. Ulat sutra naga bertanduk emas mengambil menara Tiandao dan berubah menjadi cahaya keemasan dan kabur ke angkasa. Saat berikutnya, ia muncul di depan gerbang istana. Ulat sutra naga bertanduk emas dan Hun Lao secara bersamaan menunjukkan energi luar angkasa yang kuat dan masuk ke dalam istana. Jin Jiao Longchan dan Hun Lao sama-sama menggunakan keterampilan rahasia luar angkasa masing-masing untuk menerobos gerbang istana dan berhasil masuk ke bagian dalam istana. Hal ini terutama karena penguasa Istana Tianshan sedang dikepung dengan panik oleh 5 tetua klan Tianjin dan tidak memperhatikan situasi di sisi istana. "Seseorang membobol senjata ajaib luar angkasaku.
Ketika Jin Jiaolongchan dan Tuan Hun baru saja masuk ke istana, penguasa istana Dewa Surgawi merasakannya dan tidak bisa menahan amarahnya. Sambil menghindari pengepungan 5 tetua, dia mengulurkan tangannya untuk meraih istana di udara. Teknik pengendalian Tentare. Energi spiritual dalam badan Ye Tianfei dilepaskan dengan cara yang kuat. Dia menggunakan teknik pengendalian senjata, dan mulai menguasai istana. Hal ini membuat istana terhenti. "Kamu Tianfei, itu kamu." Begitu Ye Tianfei bergerak, penguasa istana Tianshan merasakan aura Ye Tianfei, dan meraung karena terkejut dan marah. Dia hanya ingin mengajak seseorang untuk menemukan Ye Tianfei, tapi dia tidak menyangka Ye Tianfei akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. "Ye Tianfei, ternyata kamu ingin menyelamatkan para sandera. Jangan pernah memikirkannya." Setelah penguasa istana Tianshan mengenali Ye Tianfei, dia segera mengetahui mengapa Ye Tianfei ingin menguasai istana itu. "Kemarilah." Penguasa istana Dewa Surgawi meraung keras dan melakukan tendangan voli menuju istana. Istana bergetar hebat, tiba-tiba terbang, dan terbang menuju telapak tangan penguasa istana Dewa Surgawi. "Gabungan, bunuh dia." Kelima tetua klan Tianjin menjadi cemas saat melihat ini. Mereka langsung bergabung dan berubah menjadi pria emas tinggi. Kemudian lengan kanan pria besar itu berubah menjadi pisau panjang emas, membawa energi menakutkan dan dengan cepat menebas ke arah penguasa Tianshan. Istana. Pedang ini merupakan serangan gabungan dari 5 master setengah kaisar. Teknik penggabungan merupakan salah satu teknik rahasia yang diwarisi oleh klan Tianjin, dan kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun penguasa istana Dewa Surgawi sangat kuat, dia hanyalah tiruan. Menghadapi pedang ini, dia tidak berani mengambil tindakan keras dan hanya bisa mundur dengan cepat. Berhenti. Ye Tianfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pasukan dan menarik istana dengan paksa untuk mencegahnya bergegas menuju penguasa istana Dewa Surgawi. Gemuruh. Di dalam istana, Tuan Hun langsung mengaktifkan menara Tiandao dan tiba-tiba memperbesarnya, menopang bagian dalam istana dan mencegah istana menyusut. Ada beberapa guru surgawi di sini. Tuan Hun meraung kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei berpikir, dan klon vampir itu bergegas masuk. "Kalian juga masuk dan bantu." 5 makhluk yang diteleportasi Ye Tianfei dari menara Pantom semuanya adalah kekuatan alam surga. Kelima makhluk ini adalah tahanan yang diselamatkan oleh Ye Tianfei dari penjara di Paviliun Kaisar Pedang, dan sekarang mereka mengikuti Ye Tianfei. "Ya." Kelima makhluk itu merespon secara serempak, lalu berbalik dan bergegas menuju istana, bekerja sama dengan Tuan Hun untuk menyelamatkan orang. Terjadi pertarungan sengit di dalam istana. Ye Tianfei, sebaliknya, tetap berada di luar dan bersaing dengan penguasa istana Tianshan untuk menguasai istana. "Sepertinya kamu adalah klan Tianjin yang legendaris. Mengapa kamu ingin membantu anak laki-laki Ye Tianfei itu berurusan denganku? Apakah menurut Anda istana Tianshan saya mudah untuk ditindas?" Pada saat ini, penguasa istana Tianshan akhirnya mengenali identitas 5 tetua klan Tianjin dan meraung dengan tajam. "Itu saja. Saya menemukan makhluk-makhluk itu di benua Hongmeng." Segera, teriakan kaget Hun tua datang dari istana. "Saya menyelamatkan orang." Setelah beberapa saat, suara Hun Lao terdengar lagi. Kemudian, dengan kilatan cahaya keemasan, ulat sutra naga bertanduk emas bergegas keluar istana. "Cukup, semua makhluk di benua Hongmeng ada di menara Tiandao." Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei melalui pesan. "Sangat bagus." Ye Tianfei mengangguk dan menghela nafas lega. Setelah menyelamatkan seluruh orang dari suku Mao dan benua Hongmeng, krisis penyanderaan kali ini akhirnya teratasi. Selanjutnya, saatnya membunuh. Ye Tianfei melirik pria dan kuda di istana Tianshan dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, memanggil. Ye Tianfei bergegas ke depan sekelompok pasukan istana Tianshan dan menyerang dengan satu pukulan. Tinjunya terus melebar, dan dalam sekejap mata menjadi sebesar puncak gunung, dan dia menghantam pasukan istana Tianshan. Kepulan-kepulan. Di tempat itu, lebih dari selusin pria dan kuda dari istana Tianshan dipukuli hingga meleduk dan berubah menjadi awan kabut darah. Klon vampir muncul, melepaskan kabut darah besar yang menyebar terus-menerus dan langsung menyelimuti ruang yang luas. Mereka yang berada lebih dekat dengan istana Tianshan segera merasakan darah di badan mereka mulai mendidih. Klon vampir memegang pedang berwarna darah dan merajalela, membunuh banyak orang dalam hitungan detik.
Ini Ye Tianfei, ambil tindakan dan bunuh dia. Seorang pejabat senior dari Istana Tianshan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan meraung. Kanan, bunuh Ye Tianfei bagaimanapun caranya. Penguasa Istana Tianshan saat ini sedang dikepung oleh 5 tetua klan Tianjin. Dia tidak dapat menghadapi Ye Tianfei untuk sementara waktu, jadi dia harus memberi perintah kepada orang-orang di Istana Tianshan. Meskipun Master Istana Dewa Surgawi ini hanyalah tiruan, kekuatan tempurnya masih mencengangkan. Penguasa Istana Dewa Surgawi adalah seorang master setengah kaisar veteran yang telah lama menerobos menjadi setengah kaisar dan telah tenggelam dalam ranah setengah kaisar untuk waktu yang sangat lama. Dapat dikatakan bahwa di antara 3.000 dunia, pada level setengah kaisar, kekuatannya pasti berada di garis depan, sedikit tak terkalahkan pada level yang sama. Oleh karena itu, salah satu klonnya cukup untuk bersaing dengan badan asli master setengah kaisar lainnya, atau bahkan lebih baik. Namun, kelima tetua klan Tianjin ini tidak lemah. Klan Tianjin awalnya adalah ras yang kuat dan menakutkan dengan kekuatan tempur tertinggi di antara 3.000 dunia, dan kelima tetua ini juga telah lama tenggelam dalam bidang setengah kaisar. Meskipun kekuatan masing-masing dari 5 tetua klan Tianjin ini lebih rendah daripada kekuatan Master Istana Dewa Surgawi, Master Istana Dewa Surgawi hanya memiliki 1 klon sekarang, dan tidak mungkin untuk mengalahkan 5 tetua pada saat yang sama. Saat pertempuran berlangsung, klon Lord Tianshan mulai dirugikan. Pada saat ini, pria dan kuda dari Istana Tianshan bergegas menuju Ye Tianfei satu demi satu, dan mereka menyerang bersama, meleduk dengan serangan kekerasan yang menghantam Ye Tianfei seperti tetesan air hujan. Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan kekuatan fisiknya, dan badannya terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa emas dengan ketinggian 100 meter, bergegas maju dengan 1 langkah. Dang-dang, serangan demi serangan terus mengenai badan emas Ye Tianfei yang tinggi, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun, serangan ini tidak dapat melukai Ye Tianfei, paling-paling hanya dapat menyebabkan bekas luka yang dangkal di badan Ye Tianfei. Ye Tianfei sedang berlari setengah jalan ketika dia tiba-tiba menendang kakinya, dan badan emasnya yang tinggi melompat ke udara, menghantam pria dan kuda Istana Tianjin dengan kecepatan yang mengkhawatirkan seperti bola meriam besar yang diturunkan. Ye Tianfei seperti senjata ajaib yang turun dari langit, dan dia menabrak kerumunan Istana Tianshan, menginjak-injak selusin dari mereka sampai mati di tempat. Ho ho! Binatang berkepala 9 itu tiba-tiba berlari keluar dari belakang Ye Tianfei, mengaum dan menerkam orang-orang dan kuda Istana Tianjin. Binatang berkepala 9 ini sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kesempurnaan alam surga. Adegan membunuh musuh bersama-sama sangatlah menakutkan. Dalam sekejap mata, sekelompok orang dari Istana Tianshan dicabik-cabik oleh binatang berkepala 9 ini binatang buas. Klon vampir itu memegang pedang berwarna darah dan dengan panik membunuh orang-orang di Istana Tianshan, sambil melahap esensi darah di medan perang. Selama periode waktu ini, klon garis keturunan melahap terlalu banyak esensi garis keturunan, dan mereka juga melahap esensi garis keturunan dari Master Setengah Kaisar, membuat kekuatan mereka semakin menakutkan. Bahkan jika Anda bertemu dengan Master Sempurna di alam surga, Anda dapat membunuh musuh secara instan. Membunuh. Ye Tianfei membebaskan semua tahanan yang diselamatkan dari markas besar Paviliun Kaisar Pedang dan bergegas untuk bertarung dengan orang-orang dari Istana Tianshan. Kemudian, Hu Miao, Huang Sang, Ice Demon, Jin Jiao Longchan, Pendeta Tao Xuanlong, Cai Feng dan lainnya semuanya keluar dan bergegas menuju orang-orang di Istana Tianshan. Meskipun orang-orang di Istana Tianshan kuat dalam pertempuran, orang-orang di sekitar Ye Tianfei juga sangat kuat dalam pertempuran. Mati. Badan tinggi Ye Tianfei berguling ke arah orang-orang dan kuda-kuda di Istana Tianshan dan menghancurkan mereka. Kemanapun ia pergi, banyak orang dan kuda di Istana Tianshan terus berjatuhan. Dengan pemikiran dari Ye Tianfei, 7 bola cahaya emas besar membubung ke langit dan berubah menjadi 7 bintang raksasa yang mempesona. Mereka bergemuruh dalam lintasan tertentu dan melepaskan energi penekan yang menakutkan. 7 bintang bersinar. Di mana 7 bintang raksasa bersinar, pasukan Istana Tianshan yang lemah itu segera tidak bisa bergerak dan ditekan di sana. Kemudian mereka tersapu oleh pukulan Ye Tianfei, dan sejumlah besar dari mereka berkumpul dalam sekejap. Di bawah kendali Ye Tianfei, binatang berkepala 9, klon vampir, dan Hu Miao dan lainnya,
orang-orang dan kuda istana Tianshan mulai menderita kekalahan tragis setelah beberapa saat, dan dibunuh secara berkelompok. Terutama Ye Tianfei, selama pertempuran, dia tidak perlu menghindar sama sekali, dia hanya bisa bergegas dan membunuh orang. Orang-orang dan kuda istana Tianshan itu menyerang Ye Tianfei, tapi Ye Tianfei tidak melakukan apapun. Tapi setiap gerakan Ye Tianfei bisa membunuh banyak orang dan kuda istana Tianshan. Bahkan seorang master dengan kekuatan sempurna di alam surga tidak dapat mempertahankan beberapa gerakan di depan Ye Tianfei. Selama periode ini, Ye Tianfei telah mengalami pertempuran intensitas tinggi satu demi satu, ditambah dengan berbagai petualangan, kekuatan tempurnya terus meningkat pesat. Binatang berkepala 9 juga sangat menakutkan. Setiap binatang mengejar dan membunuh sekelompok orang dari istana Tianshan, terus mengaum. Di antara mereka, metode bertarung Tao Ti adalah yang paling menakutkan. Dia langsung melahap manusia dan kuda di istana Tianshan. Begitu dia menyusul, dia akan memakannya dalam satu gigitan. Gemuruh. Selama pertempuran, Ye Tianfei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan 5 pedang spiritual muncul, membentuk formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen. Mereka meluncurkan dan mencekik sekelompok orang dari istana Tianshan dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang di istana Tianshan telah dikalahkan sepenuhnya. Mereka semua menjadi pucat karena ketakutan dan kabur ke segala arah. Kutu Kupret. Penguasa istana Dewa Surgawi sangat terkejut dan marah saat melihat situasi ini. Tuan Istana Tianshan, Anda tidak dapat mempercayai bahwa orang-orang di istana Tianshan Anda telah mengejar saya berkali-kali di masa lalu. Tetapi kali ini, akhirnya giliran saya untuk mengejar dan membunuh orang-orang di istana Tianshan Anda. Tunggu saja. Ini baru permulaan. Rekening antara saya dan istana Tianshan Anda masih jauh dari penyelesaian. Ye Tianfei memandang penguasa istana Dewa Surgawi dan berkata sambil mencibir. Saya tidak percaya seekor semut di masa lalu bisa tumbuh setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya Menara Tiandao memang layak mendapatkan reputasinya. Penguasa istana Dewa Surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia merasa alasan mengapa Ye Tianfei bisa tumbuh begitu cepat pasti karena Menara Tiandao. Orang itu seharusnya menjadi ahli deduksi. Sepertinya statusnya tidak rendah. Membunuhnya seharusnya merupakan kerugian besar bagi istana Tianshan. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba melihat seorang lelaki tua kurus memegang tongkat di kejauhan, dikelilingi oleh puluhan penguasa surgawi dari istana Tianshan, jauh dari medan perang. Diperkirakan lelaki tua kurus itu terlindung dari medan perang tepat setelah pertempuran dimulai, yang menunjukkan pentingnya dirinya. Orang tua kurus ini adalah penyihir tua istana Tianshan. Tidak bagus. Ayo pergi, anak itu mengincarku. Begitu Ye Tianfei menoleh, penyihir tua itu merasakannya, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya, dan dia segera berkata kepada penguasa istana Tianshan di sampingnya. Penyihir tua, cepat pergi. Pada saat ini, penguasa istana Tianshan juga menemukan bahwa Ye Tianfei sedang mengincar penyihir tua itu, dan terkejut. Penyihir tua ini adalah lengan kanan dan kirinya. Hei hei, Ye Tianfei mencibir, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan berteleportasi menuju posisi penyihir tua. Penguasa istana Tianshan mencoba yang terbaik untuk memaksa 5 tetua klan Tianjin mundur selangkah, lalu mengulurkan tangan dan meraih Ye Tianfei dari udara. Gemuruh. Kekuatan energi dan hukum ruang waktu yang kuat turun dari langit, menyelimuti badan Ye Tianfei, menghalangi gerakan Ye Tianfei dan menghentikan Ye Tianfei di sana. Lawanmu adalah kami. Kelima tetua itu meraung pada saat yang sama dan menyerbu ke arah penguasa istana Dewa Surgawi. Ye Tianfei melepaskan belenggu penguasa istana Dewa Surgawi, menggerakkan badannya, dan terus bergegas menuju penyihir tua itu. Tuan istana, jangan khawatir, saya memiliki sarana untuk melindungi diri saya sendiri. Penyihir tua itu berkata kepada penguasa istana Dewa Surgawi. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cangkang kura-kura muncul di depannya, terus membesar, dan kemudian berdiri di atas cangkang kura-kura. Tuan Surgawi yang melindungi penyihir tua juga berdiri di atas cangkang kura-kura. Cangkang penyu bergetar hebat, dan rune ruang waktu yang padat bermekaran, membungkus cangkang penyu, dan langsung merobek saluran transmisi jarak jauh, dan berteleportasi. Begitu cangkang kura-kura menghilang, Ye Tianfei tiba. Dia benar-benar ahli deduksi.
Ye Tianfei melirik saluran transmisi penyembuhan dan tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar penyihir tua itu. Secara umum, banyak ahli deduksi yang mahir dalam seni ruang dan waktu, dan akan mempraktikkan satu atau dua teknik pelarian rahasia yang berkaitan dengan energi ruang dan waktu. Karena ahli deduksi umumnya fokus pada latihan teknik deduksi dan tidak kuat dalam efektivitas pertempuran, begitu mereka kabur dari situasi berbahaya, pilihan pertama mereka adalah kabur. Kamu boleh berjalan cepat, tapi cepat atau lambat aku akan menemukanmu, kata Ye Tianfei sambil mencibir. Ye Tianfei tahu bahwa penyihir tua istana Tianshan pasti telah melakukan banyak kesimpulan tentang dirinya selama bertahun-tahun. Orang tua, giliranmu sekarang. Ye Tianfei berbalik, memandang penguasa istana Dewa Surgawi, dan berkata dengan dingin. Memanggil. Ye Tianfei bergegas menuju penguasa istana Dewa Surgawi dan dekat dengan penguasa istana Dewa Surgawi dalam sekejap. Ye Tianfei menggunakan 3 teknik rahasia kekuatan jiwa, pedang jiwa surgawi, teknik rahasia benang jiwa boneka, dan bunga satu pikiran pemakan jiwa, untuk menyerang lautan jiwa Master Istana Dewa Surgawi. Meskipun penguasa istana Dewa Surgawi adalah guru setengah kaisar, kekuatan jiwanya sangat kuat, dan energi badan jiwanya juga sangat kuat. Tapi penguasa istana Dewa Surgawi di depannya hanyalah tiruan, dan lautan jiwa dan badan jiwanya keduanya tidak lengkap. Menghadapi serangan teknik rahasia 3 kekuatan jiwa Ye Tianfei, dia tidak bisa menahan stagnasi dan menjadi terpengaruh. 5 senior, aku akan bekerja sama denganmu untuk membunuh musuh. Ye Tianfei mengirim pesan ke 5 tetua. Jalan. Oke. 5 tetua klan Tianjin mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei. Pembalikan waktu, kata Ye Tianfei lembut. Energi waktu yang kuat meleduk seketika, dan sejumlah besar rune yang terkait dengan hukum waktu meleduk, langsung menutupi ruang ini. Inilah rahasia waktu. Wajah penguasa istana Dewa Surgawi menjadi gelap, dan dia merasakan badannya tenggelam, mengetahui ada sesuatu yang tidak baik. 5 tetua klan Tianjin telah bersiap dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan liar, melancarkan serangan yang mengerikan terhadap Master Istana Tianshan. Mati. Pisau putih panjang muncul di tangan Ye Tianfei, dan dia memenggal kepala penguasa Istana Dewa Surgawi dengan satu pukulan. Pisau waktu. Ye Tianfei tidak hanya menggunakan 3 teknik rahasia kekuatan jiwa pada saat yang sama, tetapi juga menggunakan 2 teknik rahasia waktu pada saat yang sama. Ye Tianfei mengerti bahwa kekuatan Master Istana Dewa Surgawi ini terlalu menakutkan. Bahkan jika dia hanya tiruan, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rata-rata Master setengah kaisar membayar harga yang cukup. Di bawah pengaruh 3 teknik rahasia kekuatan jiwa dan 2 teknik rahasia waktu, badan Master Istana Dewa Surgawi terpaku di sana, berjuang dengan seluruh kekuatannya untuk bergerak, tetapi tidak bisa. Satu demi satu, serangan kekerasan terus menghantam badan Master Istana Dewa Surgawi, menyebabkan asap dan raungan ke langit. Tuan Ye, tiruannya ini menggunakan banyak bahan keras dan sulit dipatahkan sekaligus. Tetua yang hebat itu sedikit terkejut. Ternyata tiruan dari penguasa Istana Dewa Surgawi ini dibuat dengan menggunakan banyak bahan pemurnian badan yang langka. Pantas saja kekuatannya begitu kuat. Tidak peduli seberapa kerasnya kamu tetap akan menghancurkannya. Ye Tianfei meraung, memegang pisau waktu di tangan kirinya, setiap pisau lebih cepat dari yang terakhir, dan terus menebas kepala Tuan Istana Tianshan. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan kirinya dan menggunakan yang benar tinju Dewa Pembunuh Iblis, menghantam badan Master Istana Tianshan dengan satu pukulan demi satu pukulan superior. Ada juga 3 senjata sihir tingkat setengah kaisar yang keluar dari badan Ye Tianfei, seperti palu, berdentang melawan penguasa Istana Dewa Surgawi. Kanan, hancurkan dia. 5 tetua klan Tianjin juga bertarung keras, hampir dalam pertarungan tangan kosong. Mereka bergegas maju untuk meninju dan menendang, menghantam badan Master Istana Tianshan seperti tetesan air hujan. Akhirnya, di bawah pukulan Gue Black Ye Tianfei dan 5 tetua, badan penguasa Istana Dewa Surgawi akhirnya menunjukkan retakan, dan kemudian meleduk berkeping-keping. Tanpa diduga, salah satu klonku yang paling berharga dihancurkan olehmu. Saya ingat dendam ini. Penguasa Istana Dewa Surgawi meninggalkan sepatah kata pun, dan kemudian Ye Tianfei dan 5 tetua mengerumuni dan menghancurkan semua klonnya, termasuk klon badan dan jiwa. Aku akhirnya menarik napas. Ye Tianfei merasa sangat nyaman.
Ketika Ye Tianfei masih di alam Changhuang, dia menjadi sasaran penguasa istana Tianshan, dan orang-orang istana Tianshan mengejar Ye Tianfei. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh penguasa istana Dewa Surgawi dengan tangan saya sendiri. Meskipun ini hanya tiruan, itu bisa dianggap sedikit menarik. 5 senior, terima kasih banyak. Ye Tianfei berkata dengan penuh terima kasih kepada 5 tetua klan Tianjin. Alasan utama mengapa dia mampu menghadapi paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan kali ini adalah karena bantuan dari 5 tetua ini. Jika tidak, Ye Tianfei tidak akan mampu menghadapi paviliun Kaisar Pedang dan Istana Tianshan secara langsung kekuatan sendirian. Tuan Muda Ye, sama-sama. Anda adalah dermawan klan Tianjin kami. Kesibukan kecil ini bukanlah apa-apa. 5 tetua klan Tianjin berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, saya merasa dalam beberapa hari terakhir, energi dan hukum benua Feixian tiba-tiba meningkat pesat. Seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi lebih baik. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye merasakannya. Tetua yang hebat tiba-tiba berkata kepada Ye Tianfei. Memang, Ye Tianfei segera merasakan energi dan hukum di sekitarnya, lalu mengangguk. Ini merupakan perubahan besar kedua di dunia. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Wajah Ye Tianfei tampak sedikit serius. Apakah ini mutasi besar kedua di langit dan bumi? Jadi ini pernah terjadi sebelumnya. Kelima tetua klan Tianjin semuanya sedikit terkejut. Mereka baru saja keluar dari dunia kecil tanah terlarang Tianjin belum lama ini, jadi mereka tidak menyadari perubahan besar terakhir di dunia. Ya, Ye Tianfei mengangguk, lalu Ye Tianfei memberitahu kelima tetua tentang perubahan mendadak terakhir di dunia. Dalam waktu singkat, 2 mutasi berturut-turut terjadi di dunia, dan keduanya merupakan peningkatan energi dan hukum. Apa yang terjadi? Kelima tetua semuanya bingung. Kaisar Yan pernah berkata bahwa 3.000 dunia akan membawa kekacauan besar. Mungkinkah 2 perubahan mendadak di dunia ini ada hubungannya dengan kekacauan besar? Ye Tianfei berpikir dalam hati. 5 senior, 2 dari kalian adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan 3 dari kalian adalah setengah kaisar menengah, dan kalian semua telah lama tenggelam dalam wilayah kalian saat ini. Kalian dapat mempertimbangkan untuk menerobos dan meningkatkan. Kata Ye Tianfei tiba-tiba. Ranah setengah kaisar juga dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan kesempurnaan. Kami juga ingin menerobos dan meningkatkan, tetapi semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menerobos dan meningkatkan. Apalagi talenta kelima orang tua kita sepertinya sudah mencapai puncaknya. Jika kita ingin melangkah lebih jauh, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetua ketiga menghela nafas dan berkata, 5 senior, dengan bakat dan akumulasi Anda dapat terus melakukan terobosan dan peningkatan. Apalagi sekarang dunia tiba-tiba berubah, dan energi serta hukum dunia telah meningkat pesat. Saya pikir kelima senior harus memanfaatkan kesempatan ini dan melangkah lebih jauh. Ayo lakukan ini, kelima senior akan kembali sekarang dan mulai mundur untuk menyerang dunia. Kata Ye Tianfei, tidak apa-apa. Maka kali ini ketika kita kembali, mari kita mengasingkan diri dan menyerang dunia nyata. Tetua agung itu berpikir sejenak dan mengangguk setuju. 5 senior, saya membutuhkan sejumlah bahan obat dan harta karun alam yang mengandung energi logam. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda miliki di tangan Anda. Ye Tianfei berpikir sejenak dan bertanya. Obat yang mengandung energi logam. Dan Tianchai Dibao. Tuan Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Tetua agung itu tertegun dan bertanya. Saya berencana untuk menyempurnakan sejumlah ramuan untuk membantu Anda mencapai dunia nyata. Jawab Ye Tianfei. Kelima tetua ini telah banyak membantu Ye Tianfei akhir-akhir ini, dan mereka dianggap miliknya. Ye Tianfei tentu saja berharap kekuatan mereka akan meningkat. Tuan Ye, bisakah kamu membuat ramuan? Jika kita berlima mencapai ranah tersebut, level ramuan yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Tetua agung itu sedikit terkejut dan bertanya. Jangan khawatir, aku akan menyempurnakan ramuan yang akan membantumu. Ye Tianfei tersenyum. Benar-benar, itu bagus. Kami memiliki koleksi bahan obat dan kekayaan alam yang mengandung energi logam. Berikan semuanya kepada Anda, Tuan Ye. Tetua agung sangat gembira dan mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei.
Empat tetua lainnya juga menunjukkan raut muka bersemangat dan mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Tianfei. Meskipun orang-orang Tianjin kuat, mereka tidak tahu apa-apa tentang alkimia dan sangat membutuhkan obat mujarab. Sekarang mereka mendengar bahwa Ye Tianfei dapat memurnikan jamu yang berguna bagi mereka tentu saja sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, 5 senior, aku ingin membawa anggota keluarga Mao untuk tinggal sementara di tanah terlarang Tianjin. Jika keluarga ini terlibat olehku, mereka akan dikejar gila-gilaan oleh orang-orang dari Paviliun Kaisar Pedang, dan mereka akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ye Tianfei tiba-tiba teringat pada orang Mao dan berkata, "Tidak masalah." Tetua agung itu mengangguk setuju. "Oke, ayo pergi ke domain Tianxiong, bawa orang-orang dari klan Mao, lalu pergi ke tanah terlarang Tianjin," kata Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei mengeluarkan kapal terbang hijau, memasuki kapal terbang bersama 5 tetua, dan menuju domain Tianxiong. Pada saat yang sama, di antara 3.000 dunia besar dan kecil. Di dunia kecil dengan energi dan hukum yang sangat maju. Di samping sebuah danau kecil, di depan beberapa rumah kayu, seorang lelaki tua buta duduk bersila, sementara 2 anak lelaki Tao sedang merebus air dan membuat teh tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, ruang tidak jauh dari sana terbelah, saluran transmisi muncul, dan 3 sosok dengan aura misterius keluar dari saluran tersebut. Itu adalah 3 kaisar surgawi Tianluo, Jinwu dan Yuyue. Orang tua buta, Anda segera memanggil kami ke sini. Apakah Anda sudah mengetahui keberadaan Kaisar Ye Tian? Golden Crow bertanya dengan tidak sabar begitu dia tiba. Bagus. Dari ketiga kaisar langit, saya memang telah menyimpulkan keberadaan Kaisar Ye Tiandi. Orang tua buta itu mengangguk. Di mana dia? Ketiga kaisar surgawi semuanya disegarkan dan ditanya pada saat yang sama. Kali ini, Kaisar Tianluo mengirimi orang tua buta itu sebuah daftar. Daftar tersebut berisi informasi rinci tentang sejumlah besar makhluk bernama Ye Tianfei di 3.000 dunia. Selama jangka waktu ini, orang tua buta itu telah menyimpulkan daftar ini, dan sekarang dia akhirnya mendapatkan hasilnya. Saya menemukan bahwa ada 5 Ye Tianfei, yang kemungkinan besar adalah Kaisar Ye. Daftarnya ada di sini. Orang tua buta itu melambaikan tangannya, dan 5 nama yang cemerlang dan bersinar muncul di depan 3 kaisar. Ye Tianfei, murid luar biasa dari klan Ye di alam Juntian. Di benua Suantian, Ye Tianfei, murid inti dari klan Tianyu. Di dunia kecil Qianmo, Ye Tianfei, murid guru Guoliang, ditutup. Ye Tianfei, seorang kultivator lepas di benua Feixian. Ye Tianfei, seorang kultivator iblis manusia di alam iblis ke-7 dari dunia iblis. Saya telah dengan hati-hati menyimpulkan kelima Ye Tianfei ini. Mereka semua sangat berbakat dan memiliki keberuntungan. Dan semuanya mulai meningkat pesat dalam abad ini. Dia, salah satunya mungkin Kaisar Ye Tian yang datang 1000 tahun kemudian. Orang tua buta itu berkata perlahan. Ketiga kaisar langit melihat kelima nama yang tergantung di depan orang tua buta itu, dan kemudian saling memandang. Pendapat saya adalah, jika Anda tidak sengaja membunuh seseorang, jangan biarkan dia pergi. Untuk amannya, kelima makhluk ini harus dibunuh. Setelah beberapa saat, Jinwu berkata dengan suara yang dalam. Menurutku juga begitu. Yuyue juga mengangguk. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita bertindak sekarang, tangkap kelima makhluk ini, dan biarkan orang tua buta itu menyimpulkan yang mana dari 5 makhluk itu yang merupakan Kaisar Ye Tian yang sebenarnya. Tentu saja kelima makhluk ini pada akhirnya harus dibunuh, untuk berjaga-jaga. Tianluo berpikir sejenak, mengangguk setuju, dan berkata perlahan. Aku akan melakukannya. Jinwu melangkah maju, lalu mengulurkan tangan kanannya, meninju ruang di depannya, dan celah ruang gelap muncul. Tangan kanan Jinwu terulur ke celah ruang angkasa, meraih ke arah dunia yang tidak diketahui. Gemuruh. Saat berikutnya, sebuah tangan besar muncul di kehampaan 3.000 dunia yang kacau, melewati satu demi satu dunia, dan terulur ke depan dengan gemuruh. Energi yang dibawa oleh tangan besar ini begitu menakutkan sehingga kemanapun ia pergi, dunia di sekitarnya terguncang, dan jutaan mil kehampaan yang kacau balau mendidih. Apa itu? Banyak orang berkuasa di dunia yang khawatir dan keluar untuk menonton. Sepertinya itu adalah aura energi Kaisar Gagak Emas.
Saya telah melihat deskripsi aura energi Kaisar Gagak Emas di sebuah buku kuno, dan itu persis sama. Tiba-tiba, seorang guru setengah kaisar yang sangat senior meraung kaget. Ternyata itu adalah Kaisar Gagak Emas. Aku ingin tahu siapa yang akan dihadapi Kaisar Gagak Emas ketika dia muncul. Master setengah kaisar lainnya sangat terkejut saat mendengar ini. 3 kaisar surgawi adalah 3 orang terkuat di 3000 dunia. Mereka selalu seperti naga yang tidak pernah melihat ekornya. Mereka jarang muncul di hadapan dunia, apalagi makhluk biasa, bahkan penguasa setengah kaisar. Dan tidak ada kesempatan untuk melihat 3 kaisar surgawi. Tanpa diduga, Kaisar Gagak Emas tiba-tiba mengambil tindakan dan mengejutkan 3000 dunia. Gagak Emas ini sudah lama tersembunyi di dunia, kenapa tiba-tiba muncul? Dengan siapa dia akan berurusan? Di dunia hantu yang besar, di istana hitam yang diukir dengan totem hantu jahat, makhluk besar yang diselimuti kabut hitam tiba-tiba membuka matanya dan melontarkan 2 tatapan menakutkan, menembus lapisan kegelapan berkembang pesat di antara 3000 dunia. Selama periode ini, telah terjadi 2 perubahan besar di dunia dan bumi, dan sekarang Kaisar Gagak Emas tiba-tiba muncul kembali. Apa maksudnya ini? Apakah sesuatu yang besar akan terjadi di 3000 dunia? Di dunia aneh yang penuh aura iblis, di puncak gunung yang tinggi, iblis tua menggunakan kekuatan magisnya, merobek ruang dan waktu dengan kedua matanya, menatap tangan besar di kejauhan, dan bergumam pada dirinya sendiri. Itu memang Kaisar Gagak Emas. Aneh. Orang ini tidak pernah muncul di 3000 dunia. Di dunia yang dipenuhi aura iblis, iblis tua yang bersembunyi di pegunungan tandus tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke ruang dan waktu yang jauh, dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di banyak dunia, ada banyak makhluk yang auranya tidak lebih lemah dari Kaisar Langit, dan mereka memperhatikan tindakan Kaisar Gagak Emas. Setelah beberapa saat, di antara 3000 dunia besar dan kecil, tangan besar Kaisar Gagak Emas tiba-tiba terbelah menjadi 5, berubah menjadi 5 tangan besar, dan bergerak ke 5 arah berbeda pada saat yang bersamaan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan ini, semua orang kuat tercengang. Kemudian, 5 tangan besar itu tiba-tiba memasuki 5 dunia berbeda. Mereka adalah alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Feixian, dan alam iblis. Lihat, telapak tangan Kaisar Gagak Emas masing-masing memasuki 5 dunia. Mungkinkah ada makhluk di 5 dunia ini yang memprovokasi Kaisar Gagak Emas? Banyak orang kuat meraung kaget, dan suara spekulasi terus terdengar. Semua berada di alam surga. Master setengah kaisar keluar dari retret mereka satu demi satu, melihat tangan menakutkan yang muncul tinggi di langit alam Juntian dengan heran. Aura energi yang kuat dilepaskan dari tangan emas besar itu, menekan seluruh alam Juntian. Pada saat ini, sebagian besar makhluk di alam Juntian merasa lemah dan kesulitan bergerak. Jiwa mereka merasakan ketakutan yang sangat besar dan merangkak ke tanah satu persatu. Apakah ini kekuatan Kaisar Surga? Sedikit energi saja dapat menekan semua makhluk di dunia. Banyak orang kuat menyaksikan pemandangan ini, dan perasaan pencerahan muncul di hati mereka. Mungkinkah seseorang di alam Juntian kita benar-benar memprovokasi Kaisar Gagak Emas? Master setengah kaisar dari alam Juntian menatap dengan ngeri pada tangan besar yang perlahan menekan dari atas langit, membuat tebakan di benak mereka. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk di benua Suantian, dunia kecil Qianmo, benua Feixian, dan alam iblis juga ketakutan. Para master setengah kaisar di dunia ini juga ketakutan. Mereka memahami bahwa meskipun mereka adalah tuan setengah kaisar, mereka sama lemahnya dengan semut di hadapan Kaisar Langit dan tidak layak untuk disebutkan. Semua berada di alam surga. Lihat, tangan besar Kaisar Gagak Emas sedang menuju markas klan Ye. Tiba-tiba, seorang master setengah kaisar meraung kaget. Benar saja, tangan besar Kaisar Gagak Emas menjangkau markas besar klan Ye. Klan Ye adalah klan kuno yang telah lama diwarisi di alam Juntian. Kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Namun, saat ini, semua orang di markas klan Ye ketakutan setengah mati, dan tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Bahkan tuan setengah kaisar dari klan Ye tidak berani melakukan gerakan apapun. Pemimpin klan Ye, Ye Qingtian, memimpin semua anggota klan untuk memberi penghormatan kepada Kaisar Gagak Emas. Pemimpin klan Ye, Ye Qingtian, memimpin semua anggota klannya untuk berlutut di tanah, tidak berani bergerak.
Di benua Suantian, lihat, telapak tangan Kaisar Gagak Emas menjangkau markas besar klan Tianyu. Sepertinya dia sedang menuju klan Tianyu. Di dunia ini, seorang pria kuat tiba-tiba meraung kaget. Qiu Tianji, pemimpin klan Tianyu, memimpin seluruh klan untuk menyambut Kaisar Gagak Emas. Pemimpin klan Tianyu, bersama seluruh klannya, membungkuk hormat ke tanah dan meraung dengan keras. Di dalam dunia kecil Qianmo. Meskipun dunia kecil Qianmo hanyalah sebuah dunia kecil, ia terkenal di antara 3.000 dunia kecil. Dunia ini termasuk dalam dunia dengan energi dan hukum yang maju. Pada saat ini, di hadapan keterkejutan banyak orang berkuasa di dunia ini, tangan besar yang diulurkan Kaisar Gagak Emas mencapai puncak markas Guoliang. Tuan Guoliang Wu Yan memimpin semua anggota untuk menemui Kaisar Gagak Emas. Penguasa Gua Wu Yan memimpin semua pria dan kuda untuk bersujud di tanah dan meraung dengan hormat. Alam Iblis ketujuh. Pada saat ini, tangan besar Kaisar Gagak Emas menjangkau dunia iblis dan mencapai langit di atas alam iblis ketujuh. Kaisar Gagak Emas, siapa di antara iblis kami yang telah menyinggung perasaanmu? Tiba-tiba, seorang lelaki iblis tua muncul di langit alam iblis ketujuh, menatap tangan besar Kaisar Gagak Emas, dan bertanya. Menghadapi tangan besar Kaisar Gagak Emas, lelaki tua iblis ini tidak menunjukkan tanda-tanda panik dan tampak relatif tenang. Raja Iblis, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dunia iblismu. Saya hanya menangkap satu manusia pembudidaya iblis di dunia iblis. Saya harap Anda tidak ikut campur. Saya tidak punya niat menjadi musuh dunia iblis Anda. Sebuah suara datang dari tangan besar Kaisar Gagak Emas. Seorang pembudidaya iblis manusia. Orang tua iblis itu menunjukkan keraguan. Itu bagus. Jika Anda hanya menangkap satu manusia penggarap iblis, saya bisa membiarkannya. Orang tua iblis itu berpikir sejenak dan perlahan menghilang. Di benua Feixian. Pada saat ini, ada banyak master setengah kaisar di daratan menatap tangan besar yang diulurkan oleh Kaisar Gagak Emas di langit. Adapun makhluk lain dengan kekuatan rata-rata, mereka tidak berani melihat langsung ke tangan besar Kaisar Gagak Emas, karena cahaya yang dipancarkan oleh tangan besar ini terlalu menyala-nyala, dan tekanan energi yang dilepaskan terlalu menakutkan berani melihatnya secara langsung. Ini adalah tangan besar Kaisar Gagak Emas. Apakah ada orang di benua Feixian kita yang memprovokasi Kaisar Gagak Emas? Kekuatan atau ras mana yang begitu berani bahkan Kaisar Surga pun berani memprovokasi dia? Di benua itu, Tuan Setengah Kaisar membuat tebakan yang gemetar. Dari kekuatan besar seperti kuil perang dan paviliun Kaisar Pedang, serta berbagai alam rahasia dan area terlarang, orang-orang kuat keluar dari tempat terpencil untuk memperhatikan kejadian ini. Namun, ada seorang pria kuat di antara mereka yang menatap dengan penuh semangat ke tangan besar Kaisar Gagak Emas di langit. Kekuatan besar ini adalah klan Gagak Emas. Leluhur, apakah klan Gagak Emas kita benar-benar berhubungan dengan Kaisar Gagak Emas? Di markas besar klan Gagak Emas, seorang tetua merendahkan suaranya dan bertanya kepada leluhur klan Gagak Emas. Menurut sebuah buku kuno di perpustakaan klan Gagak Emas kami pernah memiliki leluhur yang berasal dari klan yang sama dengan Kaisar Gagak Emas. Jika catatan ini benar, maka klan Gagak Emas kita memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Gagak Emas. Kata nenek moyang. Jadi begitu. Klan Gagak Emas kami memang berhubungan dengan Kaisar Gagak Emas. Para pejabat senior klan Golden Crow di sekitarnya bahkan lebih bersemangat ketika mereka mendengar ini. Meskipun hanya leluhur klan Gagak Emas yang terkait dengan Kaisar Gagak Emas, di 3.000 dunia, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi kekuatan besar manapun yang memiliki hubungan sekecil apapun dengan Kaisar Surga. Lihat, tangan besar Kaisar Gagak Emas terulur ke atas domain Shengzu Tianxiong. Pada saat ini, banyak orang kuat di daratan meraung kaget. Saya melihat tangan besar Kaisar Gagak Emas telah mencapai di atas domain Tianxiong di Shengzu, dan tekanan energi yang dilepaskan menekan seluruh Shengzu. Kali ini, jauh di langit domain Tianxiong, sebuah kapal terbang hijau dipasang di sana, tidak bisa bergerak sama sekali. Di kapal terbang, Ye Tianfei dan 5 tetua klan Tianjin semuanya menjadi pucat. Ini adalah energi Kaisar Surgawi. Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Langit datang ke benua Feixian? Kata sesepuh agung dengan gemetar. Tepatnya, itu adalah proyek besar yang diproyeksikan oleh Kaisar Surgawi.
Kata Ye Tianfei. Kekuatan Kaisar Surga sungguh menakutkan. Hanya sebuah tangan besar yang diproyeksikan dari jauh dalam ruang dan waktu dapat dengan mudah menekan seluruh makhluk di dunia. Kelima tetua semuanya takjub. Kaisar Surga berdiri di puncak 3000 dunia, dan kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Ye Tianfei mengangguk. Pada saat ini, Ye Tianfei tidak bisa tidak mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika dia menjadi Kaisar Surga, dia menekan seluruh 3000 dunia, dan semua agama dan suku menyerah. Ye Tianfei sangat merindukan hari-hari itu. Dalam hidup ini, aku pasti akan naik ke posisi Kaisar Surga lagi. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Sekarang, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan krisis yang sangat mengerikan, dan seketika merasa menggigil di sekujur badannya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun. Wah, ada yang tidak beres. Tangan besar Kaisar Surga sepertinya ditujukan padamu dan telah mengunci auramu. Kali ini Pak Hun juga meraung kaget. Apakah ada Kaisar Langit yang mengambil tindakan terhadapku? Setelah kelahiranku kembali, sepertinya aku tidak pernah memprovokasi Kaisar Langit. Mengapa aku memprovokasi Kaisar Langit? Mungkinkah itu? Ye Tianfei juga diam-diam ketakutan, pikirannya berjalan cepat, dan dia dengan cepat memikirkan kemungkinan. Bisa jadi 3 Kaisar Langit Tianluo, Jin Wu, dan Yu Yue. Kalau memang mereka bertiga, kemungkinan besar mereka sudah mengetahui identitasku. Namun, saya terlahir kembali 1000 tahun kemudian, dan saya belum pernah berhubungan dengan mereka dalam kehidupan ini. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Surga, mereka tidak dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian, bukan? Kecuali jika ada ahli deduksi dengan kekuatan deduksi yang menakutkan yang mendeduksi saya untuk mereka. Ye Tianfei sedang berpikir dalam hatinya. Pikiran Ye Tianfei sangat tajam, dan dia dengan cepat berpikir bahwa masalah ini mungkin terkait dengan 3 musuh utamanya. Ahli deduksi manakah di antara 3000 dunia yang memiliki kemampuan deduksi yang luar biasa? Dia benar-benar dapat menyimpulkan apa yang akan terjadi 1000 tahun kemudian, dan bahkan menyimpulkan bahwa saya telah dilahirkan kembali dan kembali ke era ini. Ye Tianfei menebak dalam hatinya. Nak, kita harus menemukan cara untuk kabur. Tangan besar Kaisar Surga akan segera datang. Jika tidak pergi, semuanya akan terlambat. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, sama sekali tidak mungkin Anda bisa melawan Kaisar Surgawi sekarang. Namun, dengan kekuatan kami, agak sulit untuk kabur di depan Kaisar Langit. Sekarang ada masalah. Tuan Hun berkata dengan cemas. Tuan Ye, ada sesuatu yang tidak baik. Tangan besar Kaisar Surgawi tampaknya telah mencapai langit di atas domain Tianxiong, dan itu tidak jauh dari kita. Saya tidak tahu dengan siapa tangan besar Kaisar Surgawi ini akan berurusan. Sebaiknya kita menjauh agar tidak terpengaruh. Pada saat ini, 5 tetua klan Tianjin juga merasakan aura tangan besar Kaisar Surgawi semakin dekat, dan mereka semua sangat cemas. Kelima tetua ini tidak tahu bahwa Ye Tianfei telah dikunci oleh tangan besar Kaisar Surga, dan sangat sulit untuk kabur. Hanya ada satu cara. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada Tuan Hun. Apa yang bisa saya lakukan? Orang tua itu sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat. Saya menyerahkan badan ini, menggunakan teknik rahasia badan jiwa, dan kabur melalui menara Tiandao. Namun, Anda harus bekerja sama dengan saya, mengaktifkan menara Tiandao, dan kemudian menyerahkan kendali menara Tiandao kepada saya. Jawab Ye Tianfei. Faktanya, Ye Tianfei tidak memberitahu Tuan Hun bahwa selain menyerahkan badan ini, dia juga harus membakar sisa jiwa Kaisar Surga di lautan jiwa untuk melawan tangan besar Kaisar Surga, sehingga dia bisa kabur. Tinggalkan badanmu ini. Anda telah bekerja keras untuk mengembangkan badan ini hingga tingkat ini. Sekarang Anda harus melepaskannya. Tuan Hun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Aku tidak punya pilihan selain menyerah meskipun aku tidak bisa. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa lolos dengan sukses. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah mengambil tindakan. Jika terlambat, itu akan terlambat. Ye Tianfei menghela nafas dan berkata. Ye Tianfei mengetahui kekuatan dan metode Kaisar Surga dengan sangat baik. Bahkan jika seorang Kaisar Surgawi memproyeksikan pengaruh besar dari jarak jauh dalam ruang dan waktu, ia masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saya telah bekerja sangat keras untuk mengolah badan ini hingga sejauh ini.
Saya tidak pernah berpikir saya harus melepaskannya sekarang. Sayang sekali. Tian Luo, Jin Wu, Yu Yue, kalian bertiga secara diam-diam menyerang saya di kehidupan terakhir, menyebabkan saya hampir mati secara fisik dan mental. Dalam kehidupan ini, saya belum berkultivasi untuk menjadi seorang kaisar, dan Anda pernah mencoba membunuh saya. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan pertikaian berdarah ini denganmu, kata Ye Tianfei dengan gigi terkatup. 5 senior, kamu segera masukkan senjata ajaib luar angkasaku. Aku akan membawamu pergi. Setelah Ye Tianfei membuat keputusan, dia tidak membuang waktu dan segera berbicara dengan 5 tetua klan Tianjin. Tuan Ye, maukah kamu membawa kami pergi? Tangan besar Kaisar Surga telah menekan dunia ini. Jika kami ingin pergi, saya khawatir kami harus bekerja sama. Jika Anda ingin membawa kami pergi sendiri, mungkin agak sulit. Tetua Agung itu tertegun dan berkata, 5 tetua, tolong percaya padaku. Aku punya cara untuk membawamu pergi dengan selamat. Tanpa basa-basi lagi, segera masukkan senjata ajaib luar angkasaku, desak Ye Tianfei. Tuan Ye, kami malu dengan metode Anda. Kelima tetua semuanya menghela nafas. Kemudian kelima tetua segera memasuki menara pantom. Hun Lao, ayo mulai bertindak. Ye Tianfei juga sudah siap dan berkata pada Tuan Hun. Tuan Hun segera mengaktifkan menara Tiandao. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan tangan besar di langit yang perlahan menekan, dan dia siap untuk mengambil tindakan. Lihat, benar saja, tangan besar Kaisar Langit mendarat di langit di atas domain Tianxiong dan menekan posisi tertentu. Aneh. Sepertinya tidak ada kekuatan yang kuat di domain Tianxiong, dan saya belum pernah mendengar ada master yang kuat. Mengapa tangan besar Kaisar Gagak Emas mengarah ke domain Tianxiong? Mungkinkah makhluk tertentu memprovokasi Kaisar Gagak Emas dan bersembunyi di domain Tianxiong, tetapi ditemukan oleh Kaisar Gagak Emas dan datang ke sini? Pada saat ini, di benua Feixian, setiap master setengah kaisar sedang memperhatikan tangan besar Kaisar Surgawi dan membuat tebakan. Adapun makhluk lainnya, mereka tidak berani memperhatikan tangan besar Kaisar Gagak Emas. Karena makhluk biasa tidak bisa menahan aura energi yang terpancar dari tangan besar Kaisar Langit. Gemuruh. Akhirnya, tangan besar Kaisar Gagak Emas muncul di langit di atas Ye Tianfei, mengarah ke Ye Tianfei, dan meraihnya. Energi ruang waktu yang dahsyat mengalir deras, menekan seluruh domain Tianxiong. Semua makhluk di domain Tianxiong tidak dapat bergerak, merasakan rasa takut dan menyerah yang datang dari lubuk jiwa mereka. Dewa, kasihanilah aku. Dewa, kasihanilah aku. Ada banyak makhluk hidup tergeletak di tanah, seluruh badan gemetar dan berdoa terus-menerus. Ye Tianfei mengertakkan gigi dan bersiap untuk menghancurkan badannya sendiri, dan kemudian menggunakan energi yang dilepaskan dengan menghancurkan dirinya sendiri dan membakar sisa jiwa Kaisar Surgawi untuk memecahkan blokade antara langit dan bumi, lalu dia dan Hun Lao mendorong menara Tiandao untuk kabur melalui udara. Ini adalah teknik rahasia penyelamatan diri sementara, yang dapat melepaskan energi menakutkan dalam sekejap, dan kemudian membiarkan badan jiwa kabur, yang setara dengan kabur dengan lengan patah. Namun, pada saat ini, Kaisar Surga yang Agung sebenarnya menurunkan statusnya dan secara pribadi menyerang makhluk biasa. Itu hanyalah penghinaan terhadap kata Kaisar Surga. Gulungan. Suara omelan yang agung tiba-tiba terdengar di langit benua Feixian, dan kemudian telapak tangan kurus muncul, mengarah ke tangan besar Kaisar Gagak Emas dan memukulnya ke bawah. Telapak tangan kurus ini sangat kuat, dan kecepatannya sangat menakutkan. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk mengenai telapak tangan Kaisar Gagak Emas, dan langsung membuat telapak tangan Kaisar Gagak Emas terbang menjauh. Siapa yang berani melakukan sesuatu padaku? Telapak tangan Kaisar Gagak Emas tertangkap basah dan menderita kerugian besar, dan raungan marah keluar. Pada saat yang sama, telapak tangan kurus ini muncul tidak hanya di benua Feixian, tetapi juga di alam Juntian, benua Suantian, dunia kecil Qianmo, dan alam iblis, dan pada saat yang sama, ia menjatuhkan telapak tangan Kaisar Gagak Emas. Aku akan menyerangmu. Ada apa? Apakah kamu luar biasa? Sebagai seorang kaisar, tidak peduli seberapa besar status Anda sebenarnya merendahkan diri untuk menyerang makhluk yang jauh lebih lemah dari Anda. Saya tidak peduli apa alasan Anda, segera keluar dari sini. Suara agung itu datang dari telapak tangan kurus itu. Tuan,
Siapa Anda dan mengapa Anda ikut campur dalam urusan saya? Di 5 dunia, telapak tangan Kaisar Gagak Emas menanyakan pertanyaan yang sama pada waktu yang bersamaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang baru saja aku katakan. Segera keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata telapak tangan kurus, seolah tidak ada ruang untuk negosiasi. Yang mulia, saya, Jin Crow, bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Kaisar Gagak Emas tampak sedikit marah dan berkata dengan suara yang dalam. Telapak tangan kurus mendengarkan kata-kata Kaisar Gagak Emas dan menyerang dengan kuat lagi, membanting ke arah tangan Kaisar Gagak Emas. Baiklah, izinkan saya menunjukkan metodemu. Kaisar Gagak Emas benar-benar marah, dia meraung dengan suara rendah dan melambaikan telapak tangannya di 5 dunia pada saat yang sama untuk memblokir telapak tangan kurus itu. Apa yang sedang terjadi? Tangan menakutkan lainnya benar-benar muncul, dan sepertinya tangan ini tidak lebih lemah dari tangan besar Kaisar Gagak Emas. Mungkinkah Kaisar Langit lainnya mengambil tindakan? Ya Dewa, apa yang terjadi? Dua Kaisar Surgawi mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia sedang memperhatikan kedua telapak tangan ini, dan mereka semua terkejut. Dalam tahun-tahun yang panjang, sangat sulit bagi orang-orang berkuasa di 3000 dunia ini untuk bertemu dengan seorang Kaisar Surgawi. Kaisar Surga itu seperti seekor naga di langit, melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Tanpa diduga, dua Kaisar Langit memproyeksikan telapak tangan pada saat yang sama hari ini. Dan sepertinya kedua Kaisar Langit ini akan bertarung. Wah, sepertinya kita aman untuk saat ini. Kali ini, Tuan Hun berkata kepada Ye Tianfei dengan heran. Ya, sepertinya aku tidak harus menyerahkan badan ini. Ayo pergi. Ye Tianfei segera memasuki Menara Tiandao, dan Hun Lao mengaktifkan Menara Tiandao, segera kabur ke kedalaman angkasa, dan pergi dengan seluruh kekuatannya. Nak, aku memikirkan satu hal. Bahkan jika kita berhasil kabur untuk saat ini, mungkin tidak akan sulit bagi Kaisar Surgawi untuk menemukan kita. Tuan Hun tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Bisakah Menara Tiandao lolos dari kejaran Kaisar Surgawi? Ye Tianfei bertanya. Saya juga tidak tahu. Saya berharap Menara Tiandao dapat membantu kami. Tapi kepercayaan diri saya tidak terlalu tinggi. Kecuali kita bisa bersembunyi di tempat yang benar-benar berbahaya dan berbahaya di 3000 dunia, kita bisa lolos dari kejaran Kaisar Surgawi. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, ya, hati Ye Tianfei sangat berat. Ye Tianfei secara alami tahu betapa menakutkannya seorang Kaisar Surgawi. Dalam kehidupan terakhirnya, ketika Ye Tianfei menjadi Kaisar Surga, dia melakukan perjalanan ke hampir 3000 dunia. Hanya beberapa tempat yang benar-benar berbahaya dan berbahaya yang dapat menghentikan Kaisar Surga. Dan meskipun kamu bisa kabur, apakah kamu masih bisa melindungi dunia dan makhluk yang berhubungan denganmu? Apa yang akan Anda lakukan jika Kaisar Surga mengancam Anda dengan dunia dan makhluk tersebut? Meskipun, secara umum, Kaisar Surga tidak akan begitu tidak tahu malu, tetapi tidak ada hal yang absolut di dunia ini. Jika Kaisar Surga benar-benar sangat membenci Anda, dia mungkin akan menggunakan metode yang tidak tahu malu ini. Kata orang tua itu. Ya, hati Ye Tianfei juga sedikit berat. Dapat dikatakan bahwa Ye Tianfei menghadapi dilema terbesar sejak kelahirannya kembali. Pada saat ini, di antara 5 dunia, tangan besar Kaisar Gagak Emas dan telapak tangan kurusnya bertabrakan satu sama lain pada saat yang bersamaan. Energi dampak mengerikan yang tak ada habisnya menyebar secara instan dan menyebar ke seluruh dunia. Pada saat ini, semua makhluk di 5 dunia ini merasa bahwa dunia tempat mereka berada sepertinya akan hancur. Ini adalah akhir dunia. Dua Kaisar Surgawi sedang bertempur, dan dunia kita akan berakhir. Semua orang kuat di 5 dunia membiru karena ketakutan dan merasakan keputusasaan yang mendalam. Energi yang dilepaskan oleh pertempuran antara Kaisar Surgawi begitu menakutkan sehingga menghancurkan dunia bukanlah masalah sama sekali. Tepat ketika semua orang kuat di 5 dunia ini merasa putus asa, telapak tangan kurus itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menamparnya, menciptakan celah ruang yang sangat besar di langit 5 dunia. Energi yang dilepaskan oleh pertempuran ditarik, dituangkan ke dalam celah di ruang angkasa, dan kemudian menghilang. Kami aman.
Orang-orang kuat di 5 dunia semuanya menghela nafas lega pada saat yang sama ketika mereka melihat pemandangan ini. Kemudian semua orang terkejut melihat tangan besar Kaisar Gagak Emas terlempar jauh karena guncangan tersebut, dan kemudian langsung terjepit dari 5 dunia. Kaisar Gagak Emas sepertinya telah kalah. Di 3000 dunia besar dan kecil, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa Kaisar Gagak Emas, sebagai salah satu dari 3 kaisar surgawi veteran, telah terkenal sejak lama dan hampir tak terkalahkan di benak makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia. Sekarang dia benar-benar dikalahkan. Sepertinya mereka adalah 2 kaisar surgawi lainnya. Beberapa makhluk memikirkan 2 kaisar surgawi lainnya. Pada saat yang sama, bagaimana mungkin? Siapa yang menyerang saya? Di ruang di mana badan Kaisar Gagak Emas berada, dia teringat auman Kaisar Gagak Emas. Kaisar Tianluo, Kaisar Yuyue, dan orang tua buta juga melihat keseluruhan proses dengan jelas, dan mereka juga tercengang saat ini. Kaisar Gagak Emas yang agung benar-benar dikalahkan. Mungkinkah dunia bawah, dunia iblis, atau makhluk lain yang kekuatannya sebanding dengan Kaisar Surga sedang mengambil tindakan? Mengapa dia mengambil tindakan? Mungkinkah dia melindungi Ye Tianfei? Tianluo mengerutkan kening dan berkata, Jinwu, apa pendapatmu tentang kekuatan lawan? Jika sifat aslimu bertemu dengan sifat aslinya, bisakah kamu mengalahkannya? Yuyue bertanya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Saya tidak akan bersedia melawannya jika tidak diperlukan. Jinwu segera mulai menyimpulkannya. Setelah melakukannya beberapa saat, wajahnya terlihat sedikit jelek dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tianluo, Yuyue, dan lelaki tua buta itu semuanya menunjukkan raut muka serius setelah mendengar kata-kata Jinwu. Sebagai seorang kaisar surgawi, kemampuan persepsi Gagak Emas secara alami sangat menakutkan. Karena dia merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan, itu berarti kekuatan lawannya pasti sangat menakutkan, dan bahkan mungkin lebih kuat dari Gagak Emas. Jinwu, meskipun itu adalah penguasa dunia bawah, Raja Hades, Raja Iblis dari dunia iblis, Raja Iblis dari dunia iblis, dan beberapa orang kuat dari ras aneh yang tersembunyi di dunia, kamu boleh jangan takut pada mereka. Sekarang kamu benar-benar bertemu dengan pria kuat yang tidak mau bertarung dengannya. Kapan orang kuat misterius itu muncul di 3000 dunia kita? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Tianluo berkata perlahan, apakah menurutmu dia orang kuat yang keluar dari dunia legendaris? Kamu Yue tiba-tiba berbicara. Ketika Tianluo, Jinwu dan orang tua buta mendengar ini, raut muka mereka sedikit berubah. Tentu saja mereka tahu dunia apa yang dimaksud Yuyue. Itulah dunia utama yang legendaris. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Kami jelas telah menemukan keberadaan Kaisar Ye Tian. Tetapi kami tidak dapat menghadapinya, kata Jinwu. Setelah mendengar kata-kata Jinwu, raut muka Tianluo dan Yuyue sangat jelek. Meskipun mereka ingin segera menemui Kaisar Ye Tian, mereka diliputi kekhawatiran ketika memikirkan pemilik tangan kurus itu. Kalian bertiga, dengarkan aku. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan berurusan secara pribadi dengan makhluk di 3000 dunia, jika tidak, saya tidak akan pernah bersikap sopan. Pada saat ini, suara agung terdengar di ruang ini. Itu adalah suara tangan kurus itu sebelumnya. Ketiga kaisar surgawi terkejut dan marah ketika mendengar suara ini. Anda harus tahu bahwa sebagai kaisar surga, mereka bertiga adalah penguasa sejati dari 3000 dunia. Mereka selalu menjadi satu-satunya 3 orang yang memerintah orang lain, dan mereka tidak pernah diperlakukan dengan nada memerintah seperti itu oleh orang lain. 3 kaisar langit, saya telah menebak secara kasar maksud dari pria kuat misterius itu. Mereka tidak menargetkan kalian bertiga, juga tidak mencoba melindungi Kaisar Ye Tian secara khusus. Dia ingin menjaga ketertiban 3000 dunia dan tidak mengizinkan orang kuat sepertimu mengambil tindakan terhadap makhluk lemah itu. Tiba-tiba, lelaki tua buta itu berbicara. Perjanjian kuno. Untuk beberapa alasan, ketiga kaisar memikirkan perjanjian kuno pada saat yang sama, dan raut muka mereka sangat berubah. Bersambung.